Benar kata Karl Marx, agama itu candunya orang. Kalau orang beragama seolah-olah dia jadi nggak mikir, dia jadi kemudian seolah-olah nggak mau untuk maju. Dan orang-orang bilang, ya dia jadinya kalau sudah orang beragama tuh dia jadi nggak peduli tentang cari duit, nggak peduli sama keluarganya, karena dia sudah fokus kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah nih, saya diundang ke rumah Ustadz Felix ya. Kita bukan lagi di pinggir pantai nih. Di pantai. Kita lagi di Santorini ya. Iya, Masya Allah, biru-biru semua. Biru-biru semua. Aduh, Alhamdulillah ya kita dapat kesempatan untuk ngobrol sama Ustadz Felix nih. Ya. Ustadz fenomenal yang Masya ada di dunia digital. Ya, kalau ada mungkin sudut pandang dari beliau rame di mana-mana atau kadang-kadang hilang di mana-mana. Hilang karena dicabut ya. Hilang karena dicabut. Jadi saya penasaran dari dulu sejak kenal Ustadz nih. Sebenarnya ada sedikit persamaan gitu Ustadz. Ya. Dulu saya juga kalau ngeliat orang ngaji tuh saya haters orang ngaji dulu. Saya juga sama. Ya makanya kan haters orang ngaji tuh saya ajak debat gitu. Saya ajak challenge sudut pandang itu berlebihan lo dalam beragama misalnya gitu kan. Saya ajak agama lo. mabuk agama lo gitu kan. Kalau sekarang istilahnya mungkin ngaji dikit dibilang kadrun gitu kan ibaratnya kan. Nah, pokoknya itu saya di situ saat. Di situ jadi posisinya. Misalnya ada orang yang ngaji pas duduk bareng segala macam, saya challenge itu. Emang lo tahu Tuhan ini? Emang tuh gitu. Begitu bawaannya gitu. Emang demennya emang cari masalah. Cari masalah. Sampai sekarang ya. Maksudnya dulu pandangan saya, menurut pandangan saya kritis dulu. Ya. Dan saya baca katanya Ustadz pun begitu. Betul. Walaupun di sisi yang berbeda lagi gitu. Kalau saya masih ya Muslim juga gitu ibaratnya. Nah, antum kan dari sisi yang non Muslim gitu. Kita nggak ngebahas agama sebelum saja. Jadi maksudnya memang sisi kebaikan yang ada di keyakinan yang berbeda kita nggak ngebahas itunya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, biasanya orang-orang yang memiliki pandangan itu kan memang lebih kritis Ustaz. Maksudnya lebih challenging terhadap satu fenomena tuh kepengen tahu lebih dalam atau juga mungkin kepengen men-challenge sebuah teori misalnya. Betul. Gitu. Nah, kenapa Ustadz akhirnya jadi mualaf? Ini jadi pertanyaan saya. Apanya sih di waktu saya sempat nanya sama Ustadz Fatih Karim, Ustadz bagian mananya Ustadz Felix itu sampai akhirnya bertekuk lutut gitu ibaratnya. Dulu waktu misalnya saya ketemu orang yang bisa menjelaskan itu, ya mungkin saya juga akan sama gitu. Awalnya gimana, Ustaz? Ya, jadi pertama-tama kita harus sampaikan dulu bahwa nggak ada yang salah pada curiosity ya, pada sebuah keingintahuan. Karena keingintahuan itu justru adalah sesuatu yang membuat manusia itu menjadi manusia. Jadi pernah dibilang sama orang kalau nggak ada curiosity, manusia itu ya sama seperti hewan sebenarnya. Karena dia nggak akan menemukan inovasi, dia tidak akan pernah untuk menjadi lebih baik, nggak akan pernah mempelajari sesuatu dan seterusnya. Tidak ada inovasi dan seterusnya. Nah maka kemudian curiosity ini penting. Dulu ketika saya merasa saya itu curious dan mempertanyakan segala sesuatu, akhirnya saya menganggap bahwa orang-orang yang dalam tanda kutip mabuk agama itu adalah orang-orang yang justru tidak pernah mikir. Iya, gitu kan ya. Karena atau salah persepsi dalam memahami agamanya. Betul, seolah-olah bahwa mereka itu nggak pernah bertanya, taken for granted, makanya kadang-kadang kita ejek. Kenapa kita ngejek mereka? Karena kita udah mikir susah jelasin apa yang sudah saya pikirin pada orang-orang yang nggak mau mikir. Maka kita ejek. Contoh, kalau teman-teman saya dulu sedikit beriman, jadi pernah ada manajer sepak bola saya, itu awalnya mainnya sama kita bareng, main PS, dia cewek. Main PS bareng, ke lapangan bareng, sampai malam hari bisa bareng. Tiba-tiba setelah dia dalam tanda kutip hijrah gitu kan ya, tobat, tiba-tiba dia nggak mau main lagi sama kita. Dia nggak mau main PS bareng lagi, dia nggak mau bareng-bareng yang laki-laki lagi, nggak mau main bola lagi. Jatuhnya nggak asik. Kenapa? Karena sudah sibuk pergi ke rumah ibadah. Ini kayak saya cerita hijrah saya sama istri itu. Kamu tuh udah nggak asik lagi kayak dulu gitu. Terus dia suatu hari ketika kita masih toleransi lah dalam tanda kutip, kok dia berubah ya? Kita ngomong nih sama teman-teman, kok dia berubah ya? Tapi kita nggak enak dong langsung ngomong secara frontal. Sampai satu waktu ketika kita lagi asik-asik ngomongin game, ketika pas lagi keluar main lah kalau dalam dulu ya, istirahat di sekolah itu, dia ngomong gini, Lik, bertobatlah Lik, kerajaan Allah sudah dekat. Ngomongnya gitu. Yang ngomong siapa tuh? Ngomong yang tadi tobat, yang tadi hijrah. Manajer sepak bola kita ngomong ke saya gitu. Lalu kemudian saya bilang gini,
Saya kan kaget sama teman-teman saya. Lalu kemudian saya bilang gini, kerajaan Allah dari Hong Kong. Jadi mulai dari sejak itu semua orang-orang yang dalam tanda kutip kayak sudah hijrah, beragama itu kita anggap mabuk agama. Udah nggak usah ditemenin deh. Mereka orang-orang yang terlalu fundamentalis. Mereka terlalu apa ya? Kita bilang mereka berlebihan. Karena kita dari dulu diajarin agama tuh kamu sama Tuhan. Kalau sama orang lain gak usah bawa-bawa agama. Gitu kan ya? Nah artinya ini adalah yang kita dibiasakan. Nah di satu titik, saya itu kalau secara singkat menemukan, oh ternyata ada agama yang justru nyuruh orang mikir. Saya jadi bingung, kita merasa kita tuh sendiri yang mikir. Para ateis itu yang mikir. Dan agama tuh justru nggak boleh mikir. Tapi dalam satu titik saya menemukan ada agama yang justru kalau ada orang nggak mikir malah disalahin. Ada orang nggak curious malah dibilang dia calon untuk mendapatkan kesulitan dan calon mendapatkan azab. Lalu kemudian saya lihat ternyata agamanya ini agama Islam yang setahu saya dulu nggak gitu. Setahu saya justru agama Islam ini adalah yang paling nggak mikir. Iya, identik dengan kebodohan salah lagi. Benar, mereka punya identik dengan kebodohan dan apa-apa nyalain takdir. Kenapa kamu miskin? Sudah takdir. Kenapa kamu bodoh? Dapat ranking rendah? Ya memang sudah takdir saya begitu. Maka waktu dulu saya bilang benar kata Karl Marx, agama itu candunya orang. Kalau orang beragama seolah-olah dia jadi nggak mikir, dia jadi kemudian seolah-olah nggak mau untuk maju. Dan orang-orang bilang ya dia jadinya kalau sudah orang beragama tuh dia jadi nggak peduli tentang cari duit, nggak peduli sama keluarganya karena dia sudah fokus kepada Tuhan. Maka kemudian saya pikir ini yang saya temukan nggak gini Islam. Nah poin di mana kemudian saya melihat Islam itu adalah agama yang berbeda, bahwa Islam itu justru nyuruh semua orang untuk mikir supaya dapat Islam. Dan Islam itu ketika kemudian suruh orang untuk mikir ketika dia sudah dapat Islam itu, maka Islam menentukan jalan-jalannya yang justru masuk logika. Di titik itu kemudian saya bilang, wah ini berarti mikirnya saya kurang dalam malah. Karena ketika saya mikir ketika saya mikir dalam lagi, di situ ada beberapa hal yang saya nggak bisa nafikan. Di kalimat apa Ustaz? Sampai akhirnya Ustaz kayak ini benar. Ini ternyata nih yang biasa saya cari nih. Sebentar ini kayaknya mah gerah-gerah gini nih. Wah, ini ya apa namanya baru direkrut. Baru. Oh, iya. Orang baru. Direkrut ya. Loh. Kok bukan Walila? Ini kan rumahnya Ustaz Feli. Tapi yang dibawain ini kok yang dikasih istimewa. Kopinya kopi bekas. Punya Ustaz. Punya Ustaz tapi nggak mau pakai gula. Oh iya. Benar. Cemilan-cemilan ya Ustaz. Siap. Dari aku ngopi ya. Oh iya. Ambil promo Ustaz. Lanjut gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Itu tadi dari apa namanya? Di satu titik di mana satu kalimat yang apa namanya sangat menjadi klik gitu ya. Nah, ketika kemudian saya baca Al-Quran itu dibacain sih sebenarnya. Saya bertemu dengan satu ayat judulnya wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Dan bila kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkan satu surat yang semacamnya. Ini ayat bukan ayat sembarangan. Ketika saya dengar ini kayaknya sombong banget. Kenapa? Karena ayat tapi nantangin orang-orang untuk mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Jadi seolah-olah gini, kalau kamu bener Lik, kamu datangin yang semacam dengan Al-Quran. Cari ayat yang paling pendek, cari surat yang paling pendek, kamu datangin yang semacamnya, berarti Al-Quran salah, kamu benar. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu harus ngakui ini kitab bukan datang dari manusia. Berarti datang dari luar manusia yang menguasai yang pasti-pasti yang kamu nggak bisa mikir. Contoh, sehebat-hebatnya orang mikir, Ji, dia nggak akan bisa menjawab pertanyaan kenapa dunia ini bisa ada. Sehebat-hebatnya dia, sekeren-kerennya teori dia, tapi kejadian dunia ini terlalu rumit untuk bisa dijelaskan oleh manusia. Sehingga orang-orang yang membahas ini sekalipun, maka dia akan sampai pada satu kesimpulan apa? Kesimpulannya adalah ini adalah perhitungan yang maha rumit kejadiannya. Contoh, Roger Penrose tuh mengatakan bahwa kejadian alam semesta, kalau kita bilang itu kebetulan, maka probabilitas kebetulannya adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Nah, maka kemudian ayat yang tadi ini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih, ini satu frekuensi dengan kejadian di dunia yang nggak ada semua orang bisa jawab. Kalau kamu bisa kalau kamu merasa benar, datangin yang semacam dengan Al-Quran. Kalau kamu memang merasa Tuhan nggak ada, ayo buat yang semacam dengan bumi. Ayo buat yang semacam dengan alam semesta, bisa nggak?
Itu kan sama It's a tantangannya. challenge ya. Challenge. Ada berapa hal, contoh lagi, yang kita nggak bisa nafikan. Mati, itu kita nggak bisa nafikan, Ji. Hmm. Orang sepintar apapun, Ji, mereka nggak akan bisa menjawab kenapa manusia bisa hidup dan kenapa manusia bisa mati. Benar. Tapi kenyataannya ada manusia hidup, ada manusia mati. Saya pernah ditanya sama It's teman a fact saya. yang nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Tapi nggak bisa dijelaskan secara akal. Contoh, saya pernah ditanya sama teman saya, Lik, kenapa ada manusia hidup, kenapa ada manusia mati? Ahli biologi dong, Olimpiade biologi. Oh gitu? Iya, dulu. Tapi nggak lulus. Nggak menang level kecamatan. Iya. Tapi karena saya udah belajar biologi, saya bisa jawab. Jawaban saya adalah karena mereka punya jantung. Jantung itu berdetak untuk mengalirkan seluruh darah ke dalam tubuh manusia. Kenapa jantung bisa berdetak? Saya jelasin. Kenapa ini bisa berjalan? Saya jelasin. Sistem organ saya jelasin, jaringan saya jelasin, sel saya jelasin. Kenapa manusia bisa bergerak seperti sekarang? Tapi kemudian dia bilang, Lik, itu mayat juga punya jantung, mayat juga punya organ semuanya, tapi dia nggak hidup. Ada nggak bisa buat mayat hidup? Saya bilang, iya juga ya, berarti ada sesuatu yang berbeda nih. Nah, kita nggak bisa jawab. Ada orang yang nanya lagi, kalau gitu kita punya teori bahwa manusia punya soul, punya jiwa. Kalau gitu kita ukur, soul itu apa? Karena kalau soul itu ada, dia harus punya berat. Karena kata orang fisika, Ji, setiap yang punya volume itu punya massa. Iya. Setiap yang punya massa pasti punya volume. Kalau dia menempati ruang, pasti dia punya berat. Ada volumenya, ada beratnya. Maka kita ukur berapa jiwa itu beratnya berapa. Mereka nimbang orang sakaratul maut, Ji. Dan setelah mati udah hilang nih, teorinya harusnya ada yang berkurang berat badannya. Karena ada roh yang keluar, kayak film Ghost gitu, Ji. Iya benar. Ternyata nggak ada, Ji. Jadi apa yang menghuni manusia sehingga manusia bisa hidup? Kita nggak tahu. Ini semua dijelaskan sama yang tadi. Kalau kamu bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran, kamu benar. Kalau kamu bisa ngidupin orang mati, kamu benar. Kalau kamu bisa menjawab teka-teki dunia yang nggak bisa kita bahas tadi, maka kamu benar. Tapi ada nggak bisa jelasin? Nggak ada. Nggak ada. Ya kalau yang saya tahu mah, sejauh ini teori yang paling dekat dengan kemungkinan itu kan baru ditemukan abad 19 ya, Stephen Hawking nih. Stephen Hawking sebenarnya kan katanya? Ya, tentang gravitasi. Tentang ini apa namanya? Big Bang. Big Bang. Dia bahas bahwa Big Bang itu bisa jadi seperti sekarang karena gravitasi. Ujung-ujungnya dalam bukunya itu. Tapi gravitasi juga gravitasi yang mana? Dan gravitasi itu adanya dari mana? Itu kan perlu dipertanyakan lagi. Iya. Kalau misalnya gravitasi dikatakan kekal, nggak mungkin. Karena sebelum di dunia ini, bahkan sebelum gravitasi harus ada time, harus ada waktu. Nah, jalannya waktu itu siapa yang ngatur juga? Bingung semua jadinya. Karena sebelum, ini agak jelimet ya, contoh kayak ini. Teori Big Bang, Ji. Big Bang itu ledakan besar. Ya. Asal teorinya itu gini, kita kayak niup balon. Kita pas balonnya kecil, kita titik-titikin tuh. Kita tiup, semakin besar balonnya, titik-titiknya semakin menjauh. Iya. Maka bintang expanding. expanding. Titik-titik di dunia ini, alam semesta semakin menjauh. Nah, itu artinya kalau kita putar balik waktu, Ji. Putar balik waktu, putar, dia semakin mengkerut. Jadi satu titik. Segede cangkir kopi gitu ya. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi ya? Kata mereka, satu titik yang volumenya itu 0, tapi masanya tidak terhingga. Bingung kan? itu di luar konsep juga berarti? Di luar konsep fisika. Nah, di titik ini waktunya juga 0. Tapi kalau sebelum ini, waktu nih, sebelum ada waktu, ada apa kemudian kita nggak ngerti. Apakah kemudian something tak terhingga yang udah beyond dari kemampuan manusia? Di luar kemampuan manusia, karena waktu belum ada. Ibarat kalau kita lagi ngedit video, itu belum ada perjalanan time frame. Ya. Nah, bingung kan jadinya kan? Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang kita tuh memang nggak bisa bahas. Manusia tuh diciptakan untuk mengakui keterbatasan dirinya. Dan ada satu kitab yang bilang bahwa yang nyiptain nggak terbatas. Yang kamu nggak bisa jawab tadi. Itu semua yang dia ciptain. Iya, ada yang klaim. Nah, kalau kamu ragu, kamu datangin yang semacamnya. Kalau kamu ragu, kamu hidupin manusia. Iya. Aduh, benar juga. Ya memang harus dengan pemikiran dan dipikirin, dilihat, kemudian dipahami, dirasain, benar apa enggak. Tapi mungkin banyak orang yang skip part itu gitu. Itu kayak mind blowing bagi saya. Jadi itu kayak apa ya? Kayak jerami kebakar bagi saya. Akhirnya saya menyadari, oh ya berarti memang akal manusia itu terbatas ya. Dan kalau kita mikirin sampai di titik ini, kita harus menerima satu keberadaan yang keberadaan inilah yang mengadakan semua ini. Karena nggak ada teori yang lain yang bisa untuk menjawab itu. Karena satu-satunya teori adalah ada makhluk, kalau kata orang luar, ada makhluk di luar ruang dan waktu yang mengadakan ruang dan waktu. Nah itu dia. Padahal dari dulu tuh orang mikirin bumi ini tercipta gimana, ada Aristoteles yang punya konsepnya gimana, sampai konsep yang paling terima terakhir tuh Stephen Hawking itu kayak Big Bang. Big Bang aja cuma sisi kecil dari yang dibahas sama Quran. Betul. Di 1400 tahun yang lalu. Jadi
ujuk-ujuk orang cari kemungkinan bertahun-tahun, ribuan tahun katanya di Quran. Betul. Jadi ibaratnya baca aja Quran selesai masalah gitu. Contohnya kan gitu. Udah cukup imani itu and then terusin aja setelah itu kan gitu. Maksudnya sesimpel itu gitu. Tapi ya semenjak itu kemudian salah satunya itu juga Ustaz. Banyak saya lihat kayak penciptaan bagaimana janin terbentuk, sperma, sel telur segala macam baru temukan abad 19. Padahal di Quran sudah bicara 1000 tahun yang lalu gitu kan. Bagaimana lapisan bumi ada berapa, lapisan langit berapa udah dibicara di Quran. Padahal orang baru nemuin di abad 19 semua pada saat ilmu pengetahuan baru muncul gitu kan. Tapi masalahnya berarti sekarang bahwa banyak orang Islam yang tidak membaca dan tidak memahami. Betul, tidak berpikir sebenarnya. Iya gitu. Jadi saya paham jadi kata-kata Iqra itu luas maknanya, bukan hanya baca, tapi baca fenomenanya, baca maknanya, baca yang dimaksud apa. Jadi sebenarnya beyond kata-kata Iqra itu udah kayak gitu ya. Iqra itu bacalah, pikirkanlah, hitunglah, telaahlah, analisislah dan seterusnya. Jadi kalau kita katakan nggak mikir bukan berarti mereka nggak mikir secara umum, tapi mereka nggak berpikir yang bersifat menyeluruh. Orang-orang Barat boleh jadi mereka sangat jago dalam hal kemudian penelitian, dalam hal metode ilmiah. Itu namanya berpikir mendalam. Mereka tahu air itu misalnya ada H2O, O-nya sama H-nya duanya 109 derajat dan seterusnya. Itu mereka berpikir mendalam. Tapi mereka nggak sampai pada satu titik serumit ini nggak mungkin ada secara begitu saja. Apa kemudian ada di belakang ini? Siapa yang buat? Siapa yang sampai ngukur derajatnya? Siapa yang harus kalau air itu ada hidrogen dan oksigen? Kenapa harus itu? Kenapa nggak nitrogen? Betul. Gitu? Kenapa yang nyusun itu? Kenapa punya part masing-masing? Nah, siapa yang capek-capek bikin pola ini gitu? Betul. Jadi pertanyaan why itu yang kita katakan sebagai berpikir menyeluruh. Bukan pertanyaan how and what. Bukan pertanyaan bagaimana dan apa. Nah, jadi ketika saya menemukan ini, saya nggak ada pilihan lain, Ji. Saya nggak ada pilihan lain. Kalau saya nggak bisa untuk menjelaskan semua ini, saya harus terima bahwa semuanya di belakangnya ada Allah, ada Tuhan kan itu kan ya. Dan ketika saya nggak bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, saya harus terima bahwa ini adalah satu-satunya kitab yang kemudian mengarahkan manusia. Dari situ saya bilang ini semua logis. Ya. Jadi gitu. Ya banyak hal ya tadi ya juga akhirnya pada saat di momen pencarian yang kita merasa semua bisa semua teori bisa ada argumentasinya, semua ada jawabannya, and then di momen dimana kita nggak bisa ngejawab lagi, ya kita ngerasa stuck, ternyata lu bener ya, itu yang terjadi juga sama teman saya, maksudnya teman challenge ya, teman ngobrol, teman debat segala macam yang dia anak pengajian, saya bukan, dimana biasanya saya punya teori yang saya rasa udah terlalu kepedean gitu kan. Makanya kayak kadang-kadang suka nakal di itu kan karena ke bawah nyaman dulu saat itu kadang-kadang misteri dan bawaan lama ini masih ada gitu yang suka bandel-bandel jahil, suka ngomongnya agak sedikit satir segala macam itu kan mempertanyakan segala sesuatu. Itu kan itu sisa-sisa zaman dulu. Jadi ibaratnya dulu suka begitu sama orang sampai pada saat beliau bukan tipe yang jago argumentasi, tapi mungkin dasar-dasar yang dia punya sesuai Quran aja, dan kemudian apa yang diutarakan dia bikin saya kayak jadi di situ bedanya mungkin dulu debat awalnya cari pembenaran, kemudian ketemu dicari kebenaran gitu. Ya. Ketika ketemu, oke, benar, kamu benar dan saya nyerah gitu. Ibaratnya mulai itu mulai pelan-pelan. Dan disitulah mulai akhirnya ngaji. Tapi memang ternyata butuh waktu ya untuk proses itu. Dan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian jadi paham. Makanya ketika kadang di sosmed itu banyak yang suka nyerang, banyak yang banyak hater segala macam. Saya jadi maklum karena saya dulu di situ. Jadi ngerasa bahwa tenang teman-teman, nanti suatu kalau teman-teman tahu akan berbeda pandangannya sama kita. Dan juga ya kita juga memaafkan apa yang udah dilakuin teman-teman. Kita juga nggak marah mau sekejam apa itu kata-katanya. Jadi gitu rasanya. Betul. Kita bisa relate. Jadi bisa dilihat karena saya dulu di situ gitu. Benar, kita dulu juga ngejekin orang, kita juga menghina orang. Makanya kan tadi yang antum bilang juga benar banget. Kenapa? Karena Rasulullah itu dikasih waktu 13 tahun untuk meyakinkan orang-orang Mekah. Dan itu pun dengan guru terbaik dengan kurikulum terbaik. Maka kalau kita lihat Al-Quran di masa-masa Makkiyah itu semua adalah pertanyaan. Semua adalah yang merangsang ini.
afala ta'qilun, gitu kan ya, afala yatafakkarun dan seterusnya. Mikir dong, kok kalian nggak mikir sih, kok kalian nggak berakal sih dan segala macam. Allah tuh setiap kali coba lihat langit, ada nggak retaknya, coba lihat langit, ada nggak tiangnya, coba lihat bumi yang terhampar begitu luas, coba lihat kemudian api, coba lihat air yang turun, coba lihat dirimu sendiri, coba lihat kemudian tadi janin, coba lihat darah, coba lihat segala macam. Itu semua suruh lihat. Supaya kita suruh untuk mengamati, supaya kita sadar bahwa nggak mungkin serumit ini itu tercipta secara sendirinya, apalagi manusia, apalagi kehidupan dan seterusnya. Itu semua ayat makiyah tentang itu. Waduh, 13 tahun, Ji. Kadang-kadang kita baru dakwah 2-3 tahun diejek orang udah marah. Iya, makanya itu dia. Saya juga ngerasa kadang-kadang orang masih gimana gitu, kita juga suka dapat ya bisa dibilang feedback. kata-kata yang pedas segala macam, masih belajar saya. Emang iya sih gitu. Ibaratnya kita juga kadang-kadang suka judgement sama orang. Pernah dulu awal-awal pernah judgement sama orang. Saya ngerasa dulu kita proses sampai belajar itu aja udah hampir 40 tahun terus kita berat. Kayak contoh sama istri waktu itu kan sempat tegang gitu kan, kamu harus ikut dong segala macam gitu kan, sampai ribut besar. Kita baru akhirnya mikir, saya aja mulai nyadar aja udah mau 40 tahun, dia umur 40 tahun aja belum gitu, saya mau nyuruh dia ngebut gitu kan, jadi nggak fair gitu. Nah ini yang kemudian mau saya tanyain adalah bagaimana Ustadz perasaannya pada saat ya Ustadz mungkin dicap ya, di beberapa kalangan dicap sebagai Ustadz yang radikal gitu. Jadi kebetulan saya kenal Ustadz gitu, saya ibaratnya tahu antum gitu. Ketika dibilang radikal, saya malah ketawa dan bingung. Di bagian mananya Ustadz yang radikal? Kita jalan nyari mie Uighur segala macem, ngomongnya hal-hal yang lucu-lucu aja. Aduh, saya jadi ngerasa, ya Ustadz radikal di mana ya? Saya bingung nih, radikal pas mananya gitu. Ustadz yang takut istri juga gitu. Ya itu dia. Jadi kadang-kadang ada statement atau cap yang mungkin disematkan kepada orang lain tanpa mengetahui siapa yang berada di dalamnya. Saya jadi banyak belajar bahwa untuk menyukai sesuatu atau mencintai sesuatu kita harus tahu dulu dalamnya, tahu ilmunya. Dan begitu pula ketika membenci sesuatu. Jadi ketika alhamdulillah mungkin ketika dikasih momen itu kemudian jadi ngerasa ketika saya memeluk agama saya pun saya harus tahu dulu nih agamanya gitu kan. Maksudnya ini agamanya jangan kayak gara-gara turunan aja gitu kan. Saya tahu dulu ini agama apa segala macam gitu. Pada saat belajar pun akhirnya semua yang tadi memusuhi yang kemudian jadi memusuhi saya. Nggak ada, kemudian jadi ngerasa kayak ya nggak apa-apa sawat gitu. Rasulullah dan juga para nabi dari dulu juga mungkin isinya juga difitnah atau dicap pasti kan. Nah, Ustadz sendiri gimana sih Ustadz dari awal dulu dicap radikal, kemudian dibilang ya pokoknya udah ditempatkan sebagai sebuah image yang jelek ya misalnya. Itu gimana saat pasangan? Ya, pertama-tama kita harus tahu ya bahwa dalam dakwah ini kita pasti akan menemukan orang-orang yang tidak suka. Artinya jangankan kita menjadi orang-orang yang salah, orang benar juga pasti akan tidak disukai, apalagi kalau kita salah. Jadi kalau kita salah, kita akan mendapatkan haters. Orang benar juga akan mendapatkan haters. Nggak ada yang bebas. Mau benar, mau salah. Orang yang benar akan mendapatkan lovers. Orang yang salah juga akan mendapatkan lovers. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Maka kalau sebagai orang yang berdakwah, poinnya bukan di haters atau orang yang di lovers. Tapi poinnya adalah kita ini melakukan ini karena apa? Seringkali kita tuh menjadi orang yang kecewa. Lovers dan haters jadi berpengaruh kepada kita karena kita sendiri yang niatnya nggak jelas. Contoh ya misalnya ya, kalau kita tuh niat kita baik, artinya niat kita tuh mencintai seseorang ya, menyukai seseorang ya, punya kasih sayang terhadap dia, peduli terhadap dia, maka dia mau responnya apa saja, itu kadang-kadang kalau dia nggak suka kita malah sedih. Sedihnya bukan gara-gara kita dikata-katain, tapi sedihnya karena dia nggak menerima apa yang kita sampaikan. Nggak nyampe. Betul. Berarti sedihnya berbeda dengan marah gitu kan ya. Karena kita pengen kebaikan pada dia. Tapi kalau kita sendiri pengen kalau kita tuh dihargai. Kenapa sih dia nggak? Saya tuh sudah berbuat gini loh. Kenapa kamu responnya kepada saya malah kayak gitu? Kita jadi marah. Maka ini adalah ujian bagi saya, bagi setiap orang yang berdakwah dan segala macam. Kita marah atau kita sedih? Rasulullah ketika dilempari beliau sedih, bukan beliau marah. Karena Rasulullah mencintai orang. Jadi yang paling penting adalah kita harus benar-benar meluruskan kita tuh dakwah karena apa? Karena sayang orang atau karena kita merasa puas kalau bisa merasa lebih hebat daripada orang lain. Kalau kita sudah karena sayang, sudah karena cinta,
maka itu semua jadi sama. Iya. Ini teori ya. Mm-mm. Perlakuannya sulit, tapi teori semuanya jadi sama. Orang yang mencintai dengan orang membenci jadi sama. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut lagi, gimana sih cara memahami kalau dikatakan radikal dan segala macamnya? Ya nggak apa-apa, setiap orang kan beda-beda. Orang itu akan melihat berdasarkan pemahaman dia, radikal atau tidak. Bagi Belanda, dulu Diponegoro itu radikal. Iya. Karena melawan Belanda. Ekstremis. Dan dia publis itu bahwa ada radikalisme yang ada di Indonesia adalah pergerakan Islam. Bagi orang-orang Rumania, Muhammad Al-Fatih itu radikal ekstrim. Karena itulah mereka menjadikan Dracula sebagai pahlawan negara. Walaupun Dracula itu ternyata sudah bunuh banyak orang, menyate banyak orang dan segala macam, menyula gitu, bukan menyate ya. Jadi ditusuk dari anus sampai dengan lehernya. Itu puluhan ribu orang digituin. Nah, mereka sudah melakukan itu, tapi mereka tetap mengatakan ini adalah pahlawan. Jadi kalau kita misalnya dibilang radikal, nggak apa-apa. Saya baru nulis satu tulisan, saya bilang gini, kita tuh dinilai dari perbuatan kita, bukan label kita. Iya. Kalau seandainya kita mau dilabeli apapun, contoh, di buku One Piece itu, di komik One Piece itu kalau Mas tahu, itu mereka dilabeli bajak laut, radikal ekstrim, berbendera hitam. Tapi kerjaan mereka kocak, humor, nolongin orang, kalau ada bencana datang dan segala macam. Orang-orang ketika melihat bendera bajak laut itu lebih senang ketika melihat bendera kalau di One Piece itu Marine. Marine itu adalah militernya pemerintahan dunia tapi selalu ngelindungin yang jahat-jahat. Maka mereka ngelihat itu lebih. Nah, kalau misalnya contoh jadi pengen baca. Jadi pengen baca. Walaupun labelnya Marine, tapi kemudian kerjaannya nyakitin orang. Lalu kemudian dia belain yang jahat, yang jelas-jelas merugikan dia dukung. Misalnya ada penjualan budak, mereka dukung di situ, mereka diem di situ. Kerjaannya adalah nurunin kemudian ya hal-hal yang baliho-baliho, spanduk-spanduk. Nah itu ya tetap aja kemudian yang namanya label itu tidak berpengaruh atas kemudian tindakan. Jadi kalau saya lebih kepada gini, orang tuh akan melihat tindakan kita. Jadi mereka katakan action speaks louder. Bahwa perbuatan itu akan berteriak lebih kuat daripada omongan. Maka kita buktiin aja, kita bantu orang, kita berkontribusi dan segala macam, kita berkarya. Maka kita sampaikan, biarlah mereka berbicara, ya tugas mereka memang berbicara, tugas kita berkarya. Wah, Masya Allah ya. Cuma sampai sekarang memang belum pernah ada bukti kalau Ustadz Fadli itu pernah korupsi kan? Alhamdulillah. Karena belum ada kesempatan kayaknya. Makanya dibenci. Karena belum ada kesempatan. karena nggak mau diajak bareng. Iya betul. Makanya orang tuh cenderung benci orang-orang yang nggak dia kenal. Tapi saya bilang lovers haters itu Mas, itu bahannya sama. Lovers haters itu bahannya sama. Mereka harus perhatian. Oh iya, setuju itu. Mereka harus pengorbanan. Iya kan ya? Setuju. Berarti orang yang paling perhatian sama kita, kadang-kadang kita khawatir. Kalau dia nggak memenuhi kalau kita nggak memenuhi ekspektasi, mereka jadi haters. Tapi haters itu mereka punya perhatian pada kita. Saatnya kita tunjukkan perhatian pada mereka. Iya. Kalau ada yang mau berubah ya nggak apa-apa. Tapi memang tadi konsepnya Masya Allah luar biasa saya dengar dari Ustadz tadi ya. Walaupun ngejalan ini nggak segampang gitu. Nggak segampang itu. Saya juga sering miss. Iya betul. Karena masih ada keakuannya kan ya. Iya, masih ada bakoknya ya ibaratnya. Betul. Nah, apa namanya? Kalau dari konsep saya ngerasa bahwa karena presenter ya, saya ngerasa bahwa hidup ini cuma presentasi. Iya. Kalau bikin acara TV, kita presentasi sama rating share. Betul. Gitu. Kalau misalnya bikin film, direktur lagi presentasi sama penonton kan. Betul. Di pemerintahan lagi presentasi ke rakyat kan gitu. Betul. Nah, misalnya di YouTube nih presentasi ke subscriber. Betul. Tapi kadang-kadang mestinya kan kita presentasinya itu cuma ke Allah doang kan. Betul. Nah, cuma kadang-kadang saya tuh ngerasa kita lose fokus. Saya ini suka kadang lose fokus dengan presentasi yang mau dibuat itu buat Allah atau buat si like, subscribe itu apa susahnya. Atau komen atau Betul. apa itu. Jadi ya sama aja bekas orang TV sih maksudnya kita rating share ini kok kurang berarti ada yang mesti dirubah segala macam. Nah, itu mungkin yang harus dijaga sih menurut saya ya. Saya tuh ya misalnya sesuatu gitu ketika ya Mas berarti masih ada kepentingan untuk dinilai manusia itu keakuan. yang keakuan itu tadi. Jadi ya mengembalikan presentasi kita cuma ke Allah itu memang seperti Ustadz bilang tadi memang mestinya gitu. Tapi memang nggak semudah yang dilakukan. Betul, itulah manusia. Bagaimanapun juga ya kalau semua bisa gitu semua udah masuk surga. Iya benar-benar. Makanya saya bilang juga sama istri saya, ya jangan salah juga Mas.
Orang mengkritik, orang bahkan dengan cara yang paling sadis sekalipun ya, itu adalah keuntungan buat kita sebenarnya. Karena semenjak dibully dan segala macam, saking kadang-kadang kita sedih memang. Saya bilang sama istri saya, kayaknya kita jadi punya chance masuk surga. Lagi dikirimin transferan banyak. Karena kita nggak yakin sama sekali kalau dengan amal kita bener nggak sih kita bisa masuk surga gitu maksudnya. Tapi kalau digini terus kan itu kan nggak dihitung. Maksudnya ini kalau wudhu ya, saya wudhu mungkin wudhu saya nggak sempurna. Sholat kita mungkin banyak mikir yang lain. Tapi kalau orang yang ngebully kita kan ikhlas. Maksudnya dia kan ngebully kan dengan sepenuh hati gitu maksudnya. Saya kan jadi ngerasa apa dibully lagi aja kali. Loh, ada nggak Ji orang yang ngebully nggak ikhlas? Kan nggak ada Ji. Iya. Kalau orang berbuat ibadah itu kan bisa jadi nggak ikhlas. Kalau ngebully kan ikhlas Ji. Kalau dia nggak ikhlas Ji, kalau dia masih ragu-ragu Ji, dia nggak akan ngebully Ji. Tapi kan di dia sosial media ada yang ngelakuin itu karena memang dibayar, Ustaz. Nah, berarti ikhlasnya karena dibayar. Gitu. Oh ya, tapi kalau dia secara hati nurani nggak gitu nggak akan dilakukan. Nggak akan dilakukan. Oh iya benar. Dia pasti dibayar pun karena ikhlas juga gitu. Iya ikhlas. Makanya udah ikhlas dibayar lagi gitu. Makanya ulama bilang bahwasanya orang itu ketika beribadah belum tentu diterima. Tapi kalau dia berbuat dosa, Allah sudah pasti hitung. Makanya susah masuk surga kan dalam tanda kutip kan ya. Karena kalau kita ibadah itu belum tentu diterima, pasti ada kurangnya. Kalau dosa udah pasti diterima, ya namanya dosa. Temen neraka udah pasti, surga belum tentu gitu. Iya betul. Nah, makanya artinya kalau kita ngandelin amal kita doang agak sulit. Tapi kalau kita tambahin, oh ya ini ada bulian orang, ada orang yang salah paham, ada orang yang maki dan segala macamnya, ya itu jadi chance buat kita. Masya Allah, itu menenangkan Ustaz. Menenangkan ya. Jadi gini, awalnya awalnya punya haters memang kelihatan kayak sakit. Betul. Tapi kok lama-kelamaan jadi santai. Lucu. Jadi lucu. Karena lovers saja nggak akan perhatiin antum sebegitunya loh, Ji. Iya. Nggak akan nge-scroll sampai awal, Ji. Dan ngeliatin setiap kata antum ada yang salah atau nggak akan loh, Ji. Untuk dijadiin bahan gitu ya. Iya. Coba antum lihat ya. Postingan-postingan kita itu, yang kontroversi itu adalah kalau berkaitan dengan bulian. Iya. Karena manusia itu akan cenderung lebih tertarik pada bad news daripada good news. Itu dia, Zat. Itu saya sependapat. Orang buat baik, nggak ada yang lihat. Iya. Orang buat jelek, semua tahu. Contoh, Ari Kauntung menyumbang menyumbang 100 panti asuhan. Amin. Itu orang nggak akan nonton. Tapi contoh, Ari Untung nulis soal kelaparan. Bukan. Ari Untung ketika istrinya lagi tidur menemui perempuan yang lain. Nah. Yang ternyata adalah ibunya, tapi nggak ditulis. Itu kan ya. Tapi itu pasti langsung dibaca, dia menemui perempuan yang lain ketika istrinya lagi tidur. Orang yang tertarik, Ji. Saya setuju sama konsep itu karena jadi ibaratnya gini. Orang nonton sinetron pasti nyari konflik. Benar. Avengers nyari berantem. Benar. Coba misalnya Avengers ketemu Thanos. Thanosnya langsung tobat. Tobat atau akur. Thanos apa kabar? Mau kemana aja? Ini nggak ditonton. Kan gitu. Atau Fir'aun ketika ketemu Musa langsung tobat. Tobat. Dia lihat wajahnya, ini kayaknya adem banget. Kayaknya saya salah. Nggak seru. Nggak jadi sejarah. Benar. Nggak jadi sejarah. Nah, di situ saya ngeliat bahwa di masyarakat itu menyukai konflik. Benar. Jadi ternyata konflik itu adalah clickbait. Proses pendewasaan. Benar. Dan bagian daripada dakwah. Dan disitulah kemudian enaknya. Makanya kemudian kalau kita bicara, ayatnya kan sudah sangat jelas. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia merasa dia dibiarkan berkata, ya Allah saya beriman. Tapi dia tidak diberikan konflik. Ya. Yuftanun itu konflik terbesar, ujian. Fitnah. Hidupnya nggak ada masalah gitu maksudnya. Auto fitnah. Bahkan kita 17 kali minta fitnah, Ji. Sehari. Kan kita kan minta dalam sholat yang paling penting kan suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah itu ada satu ayat yang paling penting, Ji. Tebak-tebak, Ji. Yang mana, Ji? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Karena sebelum itu kan pengantar. Sesudah itu adalah penjelasan. Berarti yang paling penting ihdinas siratal mustaqim. Kita minta 17 kali sehari jalan yang lurus. Dan kita rinci sendiri jalan yang lurus itu, Ji. Apa yang kita rinci? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang pernah dikasih sebelumnya. Ulama-ulama, Ji, udah sepakat, Ji. Jalan yang sebelumnya itu ada 4. 1 minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wasolihin. Yaitu adalah jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para siddiqin, jalannya para solihin. Yang kalau saya gabungkan dari ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun,
Allah lanjutkan walaqad fatanna alladzina min qablihim, sama. Sebagaimana kami telah memfitnah atau menguji orang-orang sebelum kalian berupa para nabi, syuhada, siddiqin, dan solehin. Empat ini nggak ada yang benar. Hidupnya di dunia nggak ada yang enak maksudnya. Nggak ada yang hidupnya tuh lempeng maksudnya. Bukan benar dalam arti benar ya, tapi nggak ada yang lempeng hidupnya. Nyantai banget gitu maksudnya. Para nabi, siksanya paling berat. Di antara para nabi yang siksanya paling berat, Nabi Muhammad. Syuhada nggak ada, Ji. Syuhada nggak mati, Ji. Siddiqin. Semua susah, Ji. Orang kaya aja kayak Sayyidina Utsman aja yang sekaya luar biasa, meninggal juga sudah ada juga. Betul, fitnah lagi. Yang keempat, solihin, orang-orang yang memperbaiki, pasti akan dituduh terus. Jadi 17 kali sehari kita tuh minta fitnah, Ji. Jadi kalau kita dapat, ya udah diminta, Ji. Mau gimana lagi, Ji? Masa kita ihdinas siratal mustaqim dibully, ngamuk, Ji. Kan lu yang minta sendiri. Masya Allah. Ini aduh. Ya ini secara nggak sadar saya juga jadi dapat pencerahan ya Ustaz. Jadi ibaratnya ketika kita kemudian mendapatkan cobaan itu, berarti Allah menjawab doa kita. Jadi Allah mereken. Iya. Masya Allah, jadi senang nih jadi. Iya, ketika kan kamu minta sendiri kata Allah. Jadi ngerasa kita kayak direken. Aduh, alhamdulillah ya. Waduh. Dan ini menariknya gini, Ji. Kata-kata fitnah itu dipakai orang Arab dengan kata-kata gini, fatang tu zahaban. Saya memfitnah emas. Saya memfitnah batu emas. Saya sedang membakar batu emas. Sehingga ketidakmurniannya itu hilang semua, batunya, pasirnya hilang, dan cuma tertinggal emas murninya. Masya Allah. Tanpa fitnah, emas nggak akan jadi emas. Artinya kalau antum dikasih fitnah, itu berarti antum potensinya emas, Ji. Kalau antum batu, nggak usah dibakar, Ji. Ngapain, Ji? Nggak ada apa-apanya. Iya. Tapi jangan langsung update status. Saya kayaknya dapat masalah terus. Kayaknya saya emas, itu GR namanya. Itu kegeeran. Belum tentu ya, kita coba juga belum selesai. Waduh. Ini luar biasa, Ustaz. Jadi ibaratnya kayak tadi kalau dibilang bahwa kita tuh minta dicoba seperti itu, dan coba-cobanya udah ditunjukkan sama Allah. Betul. Dan itu adalah ahli-ahli surga semua yang udah sebelum kita gitu. Dan kita nggak ngapa-ngapain terus kita ngerasa punya kan masuk surga gitu kan. Ya kalau misalnya kita ngerasa hidup nih ujian, udah kepedean kita bakal lulus gitu. Betul. Oh ujian aja kita nggak dapet kan gitu kan. Makanya kan kata-kata menarik ketika ulama-ulama menjelaskan walaqad fatanna alladzina min qablihim, mereka bilang gini, sebelum kalian tuh ada orang-orang yang lebih kuat. Sebelum kalian tuh ada orang yang lebih pintar, ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih ganteng, ada orang yang lebih mulia, dan mereka dapat itu. Masa sih kamu merasa kamu nggak dapat? Iya. Karena polanya udah betul. Dan semakin kita ganteng, semakin banyak ujian kayak Yusuf. Semakin kita kaya, semakin banyak ujian kayak Ayub. Semakin kita kemudian kuat, semakin banyak ujian kayak Sulaiman dan Daud. Semakin kemudian kita mulia, semakin banyak ujian kayak Rasulullah Muhammad. Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang mungkin orang lihat bagaimana kemuliaan seseorang tuh dari kayanya gitu ya. Nah, dari kayak apa namanya, viralnya, kayanya segala macam. Kalau emang dari kayanya pasti Korun yang jadi benar. Jadi hikmah semua dan orang. Dan ternyata Korun masih dimanfaatkan sama Haman dan Firaun. Iya. Antum belum tahu ya? Korun itu kalau zaman sekarang itu kayak gini. Kayak influencer yang digarap sama Firaun. Oh gitu ya? Jadi dia sultan itu aja. Jadi Korun itu dimunculin supaya rakyatnya Firaun itu merasa lemah dan pengen jadi kayak gitu, sehingga mereka lupa dengan harusnya mereka tuh jadi apa. Dan di dalam Al-Qur'an dikatakan betul, Korun ketika bawa harta yang sangat banyak itu, dan ketika dia bawa kunci penyimpanannya aja itu digotong sama orang-orang banyak, itu mengakibatkan yang lain jadi lemah. Itu semacam syiar ya. Iya, melemahkan. Jadi, mengkampanyekan bahwa ikutilah jalan itu supaya kamu jadi kaya. Iya, orang nggak mikir lagi jadi soleh, Ji. Ya seperti halnya banyak juga sekarang kan di beredar bahwa ya yang lebih mulia tuh yang kaya kan gitu. Betul. Udah jadi nggak usah nggak usah soleh, nggak usah beriman, nggak usah taat. Karena lebih enak hidup jadi orang kaya. Coba antum bayangin, Ji. Fir'aun itu nyembelihin anak laki-laki yang baru lahir di depan orang tuanya. Kok mereka bisa terima, Ji? Kok mereka nggak ngapa-ngapain, Ji? Mereka udah tahapan menerima loh, Ji. Ketika Musa bawa mereka pergi untuk kemudian keluar daripada Fir'aun, ada yang ngeluh gini, Ji, sama Musa, lebih baik kemarin di tempat Fir'aun. Padahal mereka dibunuh anak di depan mata mereka. Kenapa mereka dalam tanda kutip lemah sampai mereka menerima kayak gitu? Karena sudah menemukan proses pelemahan pikiran. Dengan kata-kata gini, seolah-olah gini, ya masih mending lah lu bisa makan walaupun anak lu mati daripada lu nggak bisa makan. Nah kayak gini-gini, Ji.
Ini namanya namanya perang di sini, Ji. Kalau di sini Mindset war ya. Betul. Kalau di sini sudah habis, ya sudah. Yang bahkan kezoliman pun dianggap sebagai sebuah kepahlawanan. Kebohongan dianggap sesuatu yang biasa. Ya, sesuatu yang kebohongan diulang terus-menerus, dikampanyekan, maka akan lihat seperti kebenaran. Benar. Itu, Ji. Ya, mudah-mudahan kita masih diselamatkan. Oh, istilahnya diberikan furqan. Iya. Jadi bisa mengetahui mana yang sebenarnya baik dan juga apa namanya Iya, ibaratnya aksan buat kita kayak gitu. doa anak kecil ya. Arinal haqqo gitu kan ya. Kita ditunjukkan supaya yang benar itu adalah benar gitu kan ya, dan yang salah itu adalah salah. Betul. Aduh. Kalau emang apa kemakmuran atau juga mungkin apa namanya prosperity yang menjadi ukurannya, ya pasti bukan Nabi Musa ya. Betul. Masya Allah, ya mudah-mudahan teman-teman semuanya kita sama-sama menjadi orang-orang yang terpilih ya. Banyak yang menyangka Ustadz ini anti Pancasila katanya. Sebenarnya konsep Pancasila menurut Ustadz gimana sih? Banyak tuh yang ngomong saya anti Pancasila. Ya maksudnya gini, saya apa berbeda konsep Pancasila yang Ustadz pahami dengan yang saya pahami atau juga orang yang nonton pahami gitu? Sebenarnya apa Pancasila? Saya juga pernah mungkin berdiskusi begini juga sama yang kebetulan mungkin biasanya selalu apa namanya ada semacam menstigmakan sesuatu gitu ya. Tapi kemudian saya tanyakan Pancasila menurut kamu apa? Bingung juga. Ternyata dia cuma Pancasila berarti apal gitu kan. Bukan sesuatu yang mendarah daging diterapkan. Bukan di dalam gitu. Maka ketika saya utarakan saya justru lebih ibaratnya advance. Bukan lebih advance, maksudnya lebih paham kenapa guru kita apa namanya menaruh urutannya ini segala macam. Yang nanya sendiri nggak ngerti, tapi dia bisa mencap lebih mengerti dibanding yang lain. Nah, sekarang kita luruskan Ustaz. Kalau menurut Ustaz sendiri gitu, saya nggak tahu ibaratnya apakah pandangan orang mengenai Ustaz benar atau salah gitu. Jadi kalau Pancasila menurut Ustaz sendiri gimana? Saya nggak ganggu deh. Saya pendahuluan dulu ya. Pendahuluannya adalah gini. Kalau antum ditanya siapa orang yang paling Islami, jawabannya contoh orang yang paling Islami. Ya Rasulullah. Rasulullah, jawaban pasti dong, ya kan ya. Artinya kalau kita ditanya siapa orang yang paling Islami, semua orang di dunia langsung jawab Rasulullah. Inilah kekerenan konsep Islam. Tapi kalau kita ditanya siapa orang yang paling Pancasilais, kita agak sulit jawabnya. Iya kan ya. Patokan orangnya itu siapa gitu? Patokannya siapa? Yang paling Pancasilais. Ada orang bilang Bung Karno, agak sulit juga, gitu kan ya. Lalu apakah contoh misalnya ya, orang bilang kalau Bung Karno Pancasilais, kalau gitu istri boleh banyak dong. Belum tentu orang bilang ini nggak Pancasila dan segala macam. Dan karena dari sosok ya. Iya, dari sosok. Dan kita nggak bahas tentang yang lebih lanjut, tapi setidaknya Bung Karno juga pernah mengusulkan agar Pancasila dikompres menjadi 3, bahkan dikompres menjadi 1 kan itu kan ya, menjadi unisila itu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Dan kalau kita katakan bahwa perwujudan siapa yang paling Pancasilais di zaman sekarang misalnya, kita juga agak bingung. Kenapa? Contoh misalnya ada yang dikatakan sebagai orang yang paling ngerti tentang Pancasila, tapi dengan serta-merta, dengan nyata-nyata bilang bahwa akhirat itu tidak harus dipercaya misalnya. Apakah itu perwujudan Pancasila? Itu kan mungkin agak sulit. Nah, jadi artinya kita perlu kasih tahu dulu bahwa berarti Pancasila ini adalah seperangkat nilai yang harus kita tahu dulu standarnya dari mana. Bukan dari manusia yang kemudian selama ini dikatakan Pancasilais, tapi dari standarnya sendiri. Menariknya, Ji, saya menemukan Pancasila ini ajib, Ji. Apa ajibnya, Ji? Banyak pakai bahasa Arab. Oh iya, masa iya? Banyak pakai bahasa Arab, Ji. Mananya bahasa Arab? Contoh, yang paling panjang, Ji, nomor 4. Sebentar. Kebanyakan yang bilang anti Pancasila justru yang bilang ke Arab-Araban. Nah, ternyata Pancasila tuh ke Arab-Araban, Ji. Mananya Ustaz? Nggak ada. Burungnya nggak pakai sorban. Atau pakai jubah gitu ya. Apa Pancasila pakai fa gitu. Pancasila gitu. Mananya karena harapan? Atau pakai ain gitu ya. Pancasila satu. Ya kan nggak mungkin gitu kan. Nah, tapi gini, coba lihat. Nomor 4 yang paling panjang, Ji. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mananya Arab kerakyatan? Kerakyatan itu sudah Arab sebenarnya. Kok? Karena ro'iyah artinya adalah rakyat, itu artinya yang diurus. Oh. Kan ro'in pemimpin. Ro'iyah itu yang diurusin.
Oh jadi iya. Berarti Tapi- bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Betul, rakyat Oh, itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Baru tahu Yang nih. dipimpin itu bahasa Indonesia oleh hikmat. Hikmat itu juga bahasa Arab. Hikmah. Hikmah. Hikmah itu bahasa Arab. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Perwakilan, wakil juga bahasa Arab. Iya wakil. Kita Wakil lagi bikin bahasa aplikasi namanya wakalah. Nah, wakalah itu perwakilan kan gitu kan ya. Nah, oke kalau gitu kita lihat satu-satu. Dalam bahasa Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat kalau dilihat dari KBBI artinya kebijaksanaan. Nggak mungkin dong founding fathers kita nulis redundant. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Berarti harus ada dalam bahasa yang berarti harus ada arti lain dong Jadi hikmah artinya juga kebijaksanaan. dalam KBBI. Jadi jatuhnya adalah bahwa mungkin. kebijaksanaan versi bahasa dan versi Arab. Nah, kita nggak bisa bilang kebijaksanaan dong. Berarti hikmat harus diartiin dong. Kalau kita artiin hikmat dalam bahasa Indonesia artinya kebijaksanaan. Nggak Redundant. masuk. Redundant. Padahal founding fathers kita nggak mungkin redundant. mungkin. Nah, berarti pasti dia pengen sesuatu yang lain. Maka kita lihat dalam bahasa Arabnya. Hikmah dalam bahasa Arab, kalau di bahasa Inggris kan wisdom. Kebijaksanaan juga, Ji. Bingung juga, Ji. Jadi nggak bisa juga. Tapi Ji, kalau kita lihat dalam Al-Quran, beda urusannya Ji dengan bahasa Arab Ji. Kalau kita lihat di Al-Quran, hikmah adalah sesuatu yang cuma diberikan Allah pada orang-orang yang khusus. Yaitu adalah para nabi dikasih hikmah. Yahya dikasih hikmah, Sulaiman dikasih hikmah, Rasulullah dikasih hikmah, Luqman itu dikasih hikmah walaupun bukan nabi. Jadi ada orang tertentu dikasih hikmah, kebanyakan para nabi dan orang-orang penting. Makanya sejak itulah orang Arab memakai kata-kata hakim atau orang yang punya hikmah sebagai pemimpin. Hakim itu dari kata hikmah. Hikmah, Luqmanul Hakim artinya Luqman yang punya hikmah. Hakim, hikmah. Oh, dasar katanya itu apa? Hikmah. Hikmah. Hakim orang yang punya hikmah. Oh. Al-Hakim nama Allah. Al-Hakim. Orang adalah artinya yang maha memberikan keputusan. Al-Hakim. Artinya dia bijaksana. Hakim kan pasti bijaksana. Heeh. Nah, maka kemudian kalau kita katakan Al-Hakim berarti penguasa. Di bahasa Indonesia kan jadi orang yang ketok palu. Iya. Kalau di sono namanya qadhi. Qadhi itu yang membuat keputusan, qadha. Qadha. Nah, Iya. qadhi orang yang membuat keputusan. Di sini jadinya hakim. Hakim. Padahal bahasa aslinya di bahasa Quran, hakim artinya adalah penguasa. Kalau kita masukin, jadi masuk Ji. Kerakyatan yang dipimpin oleh penguasa yang bijaksana. Keren sebenarnya guru-guru kita dulu. Dan iya gila, ngeri guru-guru kita itu, pendahulu kita ngeri, gila bahasa kita kan ya. Nah, artinya adalah apa? Hakim ini sesuatu yang lebih daripada kebenaran, Ji. Karena orang benar belum tentu bijaksana, Ji. Antum benar, nasihatin orang yang tersinggung, Ji. Karena antum nggak bijaksana. Contoh yang bijaksana seperti siapa? Sulaiman. Dikisahkan, ada 2 orang ibu-ibu datang pada dia bawa anak. Ada yang bilang ini anak saya, enggak ini anak saya, enggak ini anak saya. Sulaiman bilang, kalian nggak ada yang mau ngaku, nggak mungkin dia lahir daripada 2 rahim dong. Pasti ada salah satu yang benar. Akhirnya gini aja, supaya adil gua bagi 2. Sulaiman sudah tahu siapa yang punya, Ji. Cuma dia harus menunjukkan bahwa dia tuh bijaksana, Ji. Iya. Saya bagi 2 aja gimana? Sini bawa kapak saya bagi 2. Ada ibu-ibu yang nangis bilang, enggak, jangan dibagi 2, biar untuk dia aja. Sulaiman bilang, kalau gitu kamu yang pemiliknya. Kenapa? Seorang ibu nggak akan tega dengan anaknya dibagi. Jadi bijaksana itu melebihi benar. Tidak hanya by the book, tidak hanya sesuai dengan teori, tapi dia bisa menerapkan dengan cara yang paling baik. Itu bijaksana. Maka kata-kata terakhir daripada misi Rasulullah, ini menarik dalam surat Al-Jumu'ah yang saya dibully itu. Padahal nggak salah ngutip ayat gitu kan ya. Menarik kata-kata Allah adalah huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi tugas Nabi itu adalah pertama membacakan ayat-ayat Allah, kedua mensucikan manusia, yang ketiga mengajarkan Alkitab, halal dan haram, yang keempat mengajarkan mereka hikmah, sesuatu yang di atas daripada halal dan haram. Orang benar, tapi dia juga bisa menerapkan kebenaran itu dengan sangat keren. Itu baru 1 sila keempat, Ji. Belum kalau kita hubungan antara sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba Ustaz, kalau misalnya kenapa kalau menurut pandangan singkat Ustaz nih, kenapa sih guru-guru kita zaman dulu, apalagi kalau kita bilang, kan pernah ada ungkapan gitu, apa andilnya Rasulullah SAW sama Pancasila gitu. Ya, betul. Padahal
guru-guru kita yang memutuskan itu adalah muridnya Rasulullah SAW. Iya, betul. Jadi, ya andilnya semuanya. Gimana kontribusinya Muhammad gitu ya? Ya, Waduh. justru Ya Allah. padahal itu kontribusinya, ya semuanya itu kontribusi kayak Iya, gitu. jauh banget ya itu kan ya. Apalagi Piagam Jakarta itu agak sedikit ngikutin Piagam Madinah. Ya, Nah, kenapa disusunnya seperti itu? Pasti ada satu insight. Iya. Insight itu gimana teman-teman? Nah, ini saya dapat dari Cak Nun. Ketika dengerin Cak Nun, saya mendapatkan, wah ini keren banget. Dan ini memang berdasarkan apa yang kita yakini sebagai seorang muslim. Pancasila itu berjenjang. Dia dimulai dengan sesuatu yang paling dasar dalam kehidupan manusia. Makanya yang paling dasar tuh selalu ditaruh menjadi nomor satu. Menjadi yang paling awal, fondasi. Ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketika seseorang sudah mengakui ketuhanan, itu adalah sesuatu yang paling mendasar. Artinya, kalau manusia tuh mau mikir, dan dia benar-benar mau untuk jujur pada dirinya sendiri, dia akan tahu Tuhan itu pasti ada. Seperti yang kita sudah bahas di awal. Dan ketika dia dalam keadaan punya Tuhan, itulah dia baru bisa menjadi seorang manusia. Karena selama dia tidak bertuhan, Ji, dia nggak akan bisa untuk memanusiakan manusia. Contoh, Ji, benar. ada orang yang bilang bahwa Tuhan tuh nggak ada, Ji. Akhirnya antum sama ayam apa bedanya, Ji? Antum sama monyet apa bedanya, Ji? Iya. Hampir nggak ada bedanya, Ji. Dalam beberapa kasus malah mereka lebih bagus daripada kita. Iya. Kan nggak ada iri dengki ya. Iya, betul. Nah, artinya nyembelih ayam sama nyembelih manusia sama. Kalau orang nggak bertuhan. Oh. Itu maksud saya. Artinya kalau orang nggak bertuhan, Ji, dia dengan mudah bisa menumpahkan darah manusia, Ji. Karena dia nggak merasa bertanggung jawab dengan siapapun. Iya, nggak ngerasa bahwa ini akan jadi pertanggungjawabannya nanti kan gitu. Dia nggak merasa bahwa terlepas perbedaan apapun yang kita punya, kita tetap sama-sama ciptaan Tuhan. Terlepas kita beda agama, terlepas kita beda etnis, kita tetap ciptaan Tuhan. Maka orang cuma bisa menjadi manusia secara betul kalau dia sudah mengakui Tuhan. Maka Allah ngajarin di dalam Al-Quran, manusia itu adalah orang-orang yang mereka bisa benar dan bisa salah. Bukan malaikat yang pasti benar, karena Allah nggak memberikan mereka kesempatan untuk jadi salah. Bukan iblis yang sudah pasti salah. Menjadi manusia berarti kita menerima bahwa kita bisa salah, orang bisa benar, dan orang bisa salah, kita bisa benar. Tapi zaman sekarang, Ji, apa yang terjadi kalau orang sudah nggak bertuhan, Ji? Orang-orang jadi merasa bahwa selain gue salah. Itu berlaku ke semuanya loh, Ji. Berlaku di golongan manapun loh, Ji. Seolah-olah kalau misalnya sudah beda pilihan politik, dia pasti salah. Seolah-olah kalau sudah sama pilihan politik, dia pasti benar. Dia pasti benar, walaupun kesalahannya. Nah, walaupun jelas kesalahannya. Dia jadi sudah nggak manusiawi lagi. Udah kebenaran sama kesalahan udah nggak ada lagi, yang penting udah berbeda. Kalau orang sudah bisa manusiawi, Ji, sudah bisa menerima nilai-nilai kemanusiaan, apa alasan dia untuk berpecah belah, Ji? Iya. Karena dia mikir begini, antum saudara saya dalam iman, Ji. Tapi kalaupun kita ketemu dengan orang yang nggak seiman, antum saudara saya dalam kemanusiaan. Kalaupun dia tidak sama-sama manusia, kita temu pohon, kita juga nggak boleh zolim. Karena dia sama-sama saudara dalam penciptaan. Apa yang membuat kita jadi berpecah belah? Nggak ada, karena kita sudah menjadi manusia. Kalau dia salah, kita bisa terima. Dia memang salah, gue besok bisa buat salah juga. Kalau gue besok mau dimaafkan, gue maafin dia sekarang. Kadang-kadang orang salah, wow kita langsung bully seperti kita polisi moral gitu. Kadang-kadang ya. Kita polisi moral dan ngerasa bahwa kita juga nggak bakalan buat salah gitu. Nah, persatuan Indonesia akan dicapai kalau manusia tuh jadi manusia. Tapi kalau manusia jadi kayak malaikat, dan yang lain dia jadiin iblis, mana mau bersatu? Akan muncul kemudian, ya tadi, pengelompokan, polarisasi, cebong, kampret. Oh, iya. Dan segala macamnya, karena dia sudah nggak nerima dia jadi manusia. Kamu tuh manusia, bisa berubah, bisa salah, bisa benar. Nah, persatuan tuh ada kalau ada manusianya. Iya, benar-benar. Jadi kalau saya urasa pertama, kenapa yang pertama itu Tuhan. Ya. Jadi kita ngerasa karena kita bukan Tuhan, jadi kita manusia kan? Betul. Nah, maksudnya secara simpel aja saja. Betul. Dengan kita sudah merasa jadi manusia, kita baru bisa bersatu. Baru kita bisa bersatu. Maksudnya kita bukan manusia, bukan malaikat juga, bukan setan. Jadi ibaratnya kita nggak bisa melakukan sesuatu benar, nggak bisa nyala-nyalain orang, dan kita juga punya peluang untuk bikin salah. Dan nggak mungkin kita sendiri. Manusia tuh makhluk sosial, Ji. Iya. Mantum sendiri, Ji. Nggak bisa gali kuburan sendiri, Ji. Lahir aja nggak bisa sendiri, Ji. Kan bukan membelah diri, Ji. Maka harus bersatu kan? Iya, harus bisa bareng. Nah, kalau kita sudah bisa bareng, baru bisa diperintah. Maka Islam bilang, la islama illa bi jamaati. Tidak ada, ini hadis, Ji. Tidak ada Islam kecuali adanya persatuan. Wala jama'ata illa bi imarati. Tidak ada kemudian persatuan kecuali ada pemimpin di antara mereka. Makanya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Nah, tidak ada persatuan tanpa ada pemimpin. Wala imarata illa bi ta'ah, dan tidak ada kepemimpinan tanpa adanya ketaatan.
Maka ketika ada persatuan, baru ada yang bisa jadi pemimpin, Ji. Karena nggak ada persatuan, gue nggak mau ngakui dia. Pemimpinnya juga bilang, lu nggak milih gue juga nggak ngakuin lu. Loh, kok gitu sih? Kan kita kan dipimpin oleh orang yang sama. Kan rakyatnya dia bukan hanya yang milih dia. Harusnya kan mikirnya begitu. Karena persatuan sudah nggak ada, susah untuk jadi pemimpin kalau nggak bersatu. Oh, sebenarnya berarti mestinya kita yang pemimpin yang bisa merangkul semua. Betul. Kata Muhammad Natsir, pemimpin itu adalah seperti pemahat kayu. Yang bisa menempatkan bahkan kayu busuk pun di mana. Iya. Artinya ada orang yang sangat benci sama dia nih. Dia bisa menempatin, oke, yang benci sama saya, kamu tolong ngeliatin kesalahan saya dong. Kan dia paling pintar tuh nyari kesalahan tuh. Kamu tolong dong, karena kalau nggak ada kamu, nggak ada yang tahu kesalahan saya. Karena semua yes boss. Berarti sama kayak ini ya, Steve Jobs ya? Betul. Dia bikin kontes siapa yang bisa, menemukan flow. Betul. Jadi kesalahan dari si perusahaan dia itu dibikin sayembara, yang nemu maka akan dipekerjakan. Itu dia, Ji. Nutupin. Karena kritis. Ya, tapi jangan juga semua jadi orang kayak gitu, nggak benar juga. Makanya pemahat kayu itu kan bisa menempatkan kayu mana aja sesuai dengan keinginan dia. Ya minimal ada yang untuk ganjel pintu lah. Nggak apa-apa, yang penting ada fungsinya. Tapi dia harus mengakui semua itu adalah bagian daripada rakyat dia yang sudah bersatu. Kalau sudah bersatu baru ada kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya tadi. Nah, ketika sudah ada pemerintahan, tujuan pemerintah itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, baru bisa adil yang mana itu setelah. Iya. Maka kenapa tidak ada keadilan sosial? Kenapa di Indonesia faktanya adalah ada penelitian tahun 2015, Ji, 100 orang terkaya itu ternyata mengambil sekitar, kalau nggak salah, 80% kekayaan di Indonesia. Berarti 20% itu diperebutkan sama orang-orang yang lain, Ji. 100 orang terkaya. 100 orang terkaya. Berarti 260 juta lainnya rebutin yang 20%. Benar. Kenyataannya begitu. Ya. Artinya dikuasai orang tertentu, Ji. Waduh. Nah, ini nggak ada keadilan sosial. Ya? Kenapa nggak ada keadilan sosial? Karena nggak ada kepemerintahan. Atau nggak ada kerakyatan yang dipimpin tadi. Kenapa nggak ada kerakyatan? Kita harus mikir tentang persatuan. Kenapa belum ada persatuan? Kita harus mikir kita manusia atau bukan. Kalau mau jadi manusia, pengakuan pertama harus Tuhan. Masya Allah. Jadi kita diajak to Z, Z to E lagi nih. Iya. Ya, teman-teman. Bukan dibalik-balik. Ya, benar. Jadi teman-teman mungkin untuk yang sekarang ini mungkin punya dalam membenci sesuatu atau mencintai sesuatu, kita harus mengetahui dulu isinya. Ya mudah-mudahan jadi lebih paham juga mengenai Pancasila. Jadi nggak mesti harus jadi suka sama Ustadz Feli atau suka sama saya, nggak mesti. Tapi ini ada insight baru mengenai Pancasila. Bukan baru, jadi dulu sebenarnya seperti ini. Insight mengenai Pancasila, ya mungkin kalau kita pahami bersama, ya sama-sama kita mungkin hidup bernegara jadi lebih indah, jadi lebih santai. Betul. Gitu. Ibaratnya nggak mesti harus berbeda tidak berarti membenci. Benar ada juga. Orang bilang sama saya, kenapa sih Muslim nggak makan babi? Apakah karena Muslim benci babi? Oh salah, kita nggak makan babi bukan berarti kita benci babi. Karena kita nggak ada urusan sama babi. Kita cuma nggak mau. Cuma zaman sekarang orang tuh suka baper, Ji. Kalau kita nggak mau, seolah-olah kita nggak suka. Iya. Seolah-olah kita benci. Iya. Padahal kita nggak mau aja. Gitu kan ya. Saya nggak mau, Ustadz mau makan roti. Oh sorry, saya nggak mau makan roti. Ustadz berarti benci roti ya? Enggak, saya cuma nggak mau makan roti. Gitu kan ya. Ya gitu aja. Nah, kalau pandang Ustadz sendiri gimana mengenai hal ini gitu ya? Memang diputar balikan sih ibaratnya. Sesuatu yang sangat kita sayang gitu. Kadang-kadang kita mungkin apapun bisa kita anggap adem, tapi mengenai Rasulullah kita menjadi emosional kadang-kadang gitu. Betul. Nah, pada saat kita emosional kemudian ada cap lain lagi yang sudah disiapkan untuk mereka yang emosional terhadap kecintaan terhadap Rasulullah. Ini gimana, Ustaz? Saya selalu mengatakan begini, bahwa kalau ada orang nggak emosional, orang tuanya itu dihina, maka ada masalah pada dirinya. Ya. Makanya yang normal adalah ketika orang tuanya dihina, kalau darah aja bisa jadi halal bagi dia, atau darah aja bisa jadi murah bagi dia, apalagi ketika Rasulnya yang dihina. Karena keperluan kita terhadap Rasul lebih tinggi daripada keperluan kita terhadap orang tua kita. Itu bagi seorang Muslim, dan itu adalah keyakinan kita, gitu kan ya. Kalau ada orang nggak berkeyakinan itu nggak ada masalah, asal jangan mengusik keyakinan itu. Itu dia, itu balik lagi. Kadang-kadang orang marah benderanya dibakar gitu ya. Betul. Tapi nggak marah ketika Rasulullah dihina. Gitu. Itu dia, marah ketika pemimpin agamanya dihina. Tapi ketika Rasulnya dihina dia nggak marah. Maka kemarin ada satu quotes yang luar biasa. Jadi ada satu orang syekh itu ditanya, munafik itu kan susah dibedain di antara kaum muslimin. Terus kemudian mereka nanya, gimana cara membedakan munafik? Ini quotes-nya menarik. Syekhnya bilang gini, orang-orang munafik itu lihat aja pada orang-orang yang ketika agamanya dihina, dia tidak marah. Tapi begitu kaum muslim yang lain tergelincir, mereka senang.
Saya juga kayak pernah dengar tuh ya. Tapi Masya Allah itu Luar biasa ya. Allah tunjukin. Jadi yang hak itu hak dan batil itu batil kelihatan jelas ya sekarang. Ya mudah-mudahan jadi insight juga buat kita semua aja. Kadang-kadang masih ada juga mungkin yang benar nggak sih ngelakuin ini atau salah nggak sih ngelakuin ini gitu. Ada kalanya yang kita sesabar-sabarnya kita apa ketika Rasulullah dihina kita emosional, saya ngerasa apa berlebihan nggak sih kalau saya marah gitu ibaratnya. Tapi jadi kita mikir sendiri gitu, padahal ibaratnya marah atau baper itu skala prioritas itu. Justru kalau nggak marah apa gitu, betul. Sepenting apa? Justru kalau nggak marah dipertanyakan tadi sepenting apa Rasulullah bagi dia. Kalau yang lain dia marah, yang ini nggak. Ada yang bilang gini, tapi kita marah nggak boleh kemudian kita untuk maki-maki. Saya sepakat. Tapi kita marah kita nggak boleh yang aneh-aneh. Kita cukup untuk mempelajari sirah Nabi aja. Nah kalau itu saya punya satu pandangan yang lain. Contoh misalnya, ada seorang istri lewat di satu gang, disuit-suitin sama cowok. Lapor sama antum, istri antum. Abi, saya tadi disuit-suitin sama orang-orang di gang. Parah banget tuh, saya pokoknya direcehkan pokoknya secara kata-kata. Terus antum bilang, nggak apa-apa, ini saya masih cari nafkah. Nafkah itu kewajiban antum. Mau dia dihina, mau dia dilecehkan, tetap kewajiban antum adalah nyari nafkah buat dia. Sama kayak Rasulullah. Mempelajari Rasulullah itu adalah kewajiban kita. Menyayangi Rasulullah itu kewajiban kita. Tapi ketika beliau itu kemudian dicaci maki, kita nggak marah, itu beda urusan. Marah itu harus. Mengenai bagaimana cara marahnya itu yang orang beda-beda. Betul. Ya. Mungkin dikaitkan dengan Rasulullah kalau dihina juga nggak marah. Itu dia mencontohkan. Iya, betul. Kalau dirinya yang dihina. Betul. Gitu kan? Betul. Kalau kita dihina orang. Dan Rasulullah pun ketika dibela senang banget. Iya pernah ada Kabin apa dulu ya? Iya, banyak sekali kemudian kasus di mana ketika Rasulullah nggak pernah minta dia dibela. Tapi begitu Rasul dibela, dia senang banget. Maksudnya dia senang ketika dia dibela karena itu menunjukkan bagaimana cinta sahabat kepada dia. Berarti sampai ilmunya gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah nih saat mengenai fenomena sekarang ini sepertinya Islam lagi kena ada semacam bad marketing terhadap Islam. Gitu. Sampai akhirnya mungkin ada beberapa hal yang bisa dibilang mungkin blunder terhadap komunikasi dalam Islam. Misalnya gitu menurut saya gitu. Dan ternyata musuh Islam jadi kelihatan Allah mungkin menakdirkan hal ini sampai akhirnya jadi terlihat siapa-siapa saja yang memang musuh Islam gitu kan. Jadi ibaratnya dengan ada satu statement yang mungkin bisa dibilang blunder gitu. Kemudian jadi kelihatan jelas siapa-siapa saja yang sebenarnya memusuhi Islam dengan packaging yang berbeda-beda. Betul. Nah, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz? Ibaratnya memang berarti kita juga jadi kelihatan bagaimana lemahnya sistem komunikasi yang ada di komunitas muslim itu sendiri. Betul. Ini bukan cuma di Indonesia tapi mungkin di seluruh dunia gitu ya. Betul. Tapi qadarullah itu bahwa ketika kita menjadi sebuah bisa dibilang mungkin bad marketing gitu di masyarakat luas gitu, ibaratnya di dunia pun seperti itu, banyak orang jadi cari tahu. Banyak yang mencari tahu kemudian malah dapat hidayah kan gitu. Jadi alhamdulillahnya itu. Tapi kan dalam menjalaninya itu nggak seringan yang kita pikir gitu. Harus ada mental yang bermain, emosional yang bermain, yang harus diredam, yang saya ingin berbicara tapi nggak bisa gitu ibaratnya. Banyak harus ditahan, bermanuver, bersiasat segala macam yang perlu dilakukan. Nah gitu sikap kita maksudnya menanggapi fenomena ini gimana aja? Ya, pertama gini Ji, saya selalu mengambil satu pendahuluan dulu biar orang tuh bisa lebih mudah memahami ya. Kita punya mangga Ji, mangganya enak Ji, ranum, matang pohon nih Ji. Dan kita udah makan beberapa buah mangga dari pohon yang sama, enak banget Ji. Sama tetangga kita bilang, wih mangga enak banget, kita lemparin ke matanya Ji. Wah itu benjol Ji matanya Ji. Itu mau seenak apapun mangganya Ji, itu tetangga pun pasti marah. Mau seenak apapun Ji. Misalnya duit tuh dikeprokin pala orang ya, pasti ngamuk. Nah artinya gini, kadang-kadang Ji, how to say itu lebih penting daripada what to say. Apa yang dikatakan tidak lebih penting daripada bagaimana cara menyampaikan. Di dalam Islam bahkan bukan hanya apa yang disampaikan dan bagaimana cara menyampaikan, tapi ada 3. Ada yang namanya benar, ada yang namanya baik, ada yang namanya bagus. Allah bilang itu di dalam perumpamaan orang muslim. Jadi Allah katakan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sudah berkata kalimat syahadat itu seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu seperti apa? Asluha sabitun, akarnya itu menghujam ke tanah. Yang kedua wa far'u hafis sama, dan cabang-cabangnya mengarah ke udara. Yang ketiga tu'ti ukulaha kulahinim bi'izni rabbiha, memberikan buah setiap waktunya atas izin Allah. Perhatiin baik-baik Ji. Pohon itu nggak dinikmati orang akarnya, nggak dinikmati orang kemudian batangnya Ji. Tapi yang dinikmati adalah buahnya, karena ini pohon kurma contohnya ini. Jadi pohon kurma itu akarnya itu memang harus dalam dan orang nggak peduli akarnya seberapa dalam.
Memang betul batangnya harus kokoh dan kemudian cabang-cabangnya ngarah ke udara biar bisa berfotosintesis. Tapi manusia juga nggak bisa manfaatin itu. Yang bisa kemudian manusia akan nggak mungkin nolak adalah buahnya. Maka Ji, antum ngundang orang ke rumah saya yuk, ngapain? Saya akan jelasin tentang akidah saya yang benar 100%. Mereka bisa jadi nolak Ji. Ngapain gue datang ke rumah lu? Gue banyak urusan kali. Terus antum, ya udah kalau gitu ke rumah gue, ngapain? Ngeliat gue sholat. Mereka juga bilang, terus ngapain kalau lu cuma lihat lu sholat doang? Sholat tuh tegakkan sholat Ji, seperti batang. Bagusnya sholat antum, itu nggak ngaruh pada ke rumah gue ngapain? Makan. Kapan? Nah ini buah yang bisa dinikmati. Dalam sejarah Islam, benar, baik itu bisa ditolak. Bagus nggak bisa ditolak. Allah itu benarnya bisa ditolak orang. Baiknya Allah bisa ditolak orang. Bagusnya Allah nggak bisa ditolak orang. Al-Quran itu benar dan baiknya bisa ditolak orang. Bagusnya nggak bisa ditolak. Rasulullah tuh benar dan baiknya bisa ditolak. Baiknya nasabnya, kerennya nasabnya, benernya ngomongannya itu bisa ditolak. Tapi bagusnya akhlaknya nggak mungkin bisa ditolak orang. Berarti kita harus tahu dulu bahwa yang nggak mungkin orang tolak adalah yang bagus. Tergantung kita mau nyampein yang mana dulu. Deliverynya gimana? Nah, maka kelemahan kita bukan pada kebenaran karena akidah kita sudah pasti benar. Bukan juga pada amal soleh karena amal soleh kita langsung yang nuntun adalah Allah di dalam Al-Quran. Tapi bagusnya itu, nah itu beda-beda manusia. Makanya yang disuruh pergi ke Madinah adalah model-model Mus'ab bin Umair. Bukan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari selesai urusan sehari perang. Iya benar-benar. Yang keren ya. Yang keren. Tapi yang Mus'ab bin Umair paling mirip Rasulullah. Parlente. Dia orang kaya Ji. Jadi dia tahu bagaimana ngomong ke orang kaya. Nyambung Ji. Bukan kemudian Abu Dzar Al-Ghifari yang cuma ngelihat ada orang punya kuda bagus aja dikritik. Ada orang pakai baju agak bagus aja langsung bilang, wah kamu udah duniawi nih. Ya, jadi memang ini ya, ada dua tipe kan? Ada dua tipe. Nah makanya dengan kasus-kasus yang kayak gini yang kita lihat, memang betul kita mengakui kadang-kadang Islam tuh how to say-nya yang sangat-sangat lemah. How to say-nya, komunikasinya, bungkusannya tuh sangat-sangat lemah. Nah karena itulah itu yang perlu untuk kita tanggulangi bersama-sama. Kita harus tahu bahwa how to say itu pengaruhnya pada impact, pada sesuatu yang namanya hasil. Makanya kita katakan ada beberapa hal yang kita memang benar-benar lebih harus latihan untuk diem. Jadi how to say yang benar adalah diem. Ada beberapa hal. Ya, beberapa hal. Bahkan seringkali bahkan. Karena dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasul kan, man amana billahi wa bil yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka haruslah dia berkata yang baik atau dia harus diam. Jadi harus bukan lebih baik diam, tapi harus diam. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya sesuatu yang baik yang disampaikan, almost hampir pasti dia akan berbuat sesuatu kesalahan. Maryam misalnya, ketika dia punya anak tuh, kan ketika lagi sakit mau melahirkan dia bilang, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsiya. Lebih baik aku mati menjadi orang dilupakan daripada harus menanggung kayak gini. Ukhtaya Ji. Ukhtaya masjid nih Ji. Nggak punya celah Ji. Dicari orang kesalahannya Ji. Anak baik-baik Ji. Nggak pernah celah dalam hidupnya. Tiba-tiba nggak pernah pacaran. Tiba-tiba hamil nggak ada bapaknya. Gimana jelasinnya Ji? Nggak mungkin Ji. Maka dia lebih baik saya mati aja. Allah katakan tenang saya ngurus. Gimana caranya? Diem. Jangan jawab orang, diem. Biar saya yang nyelesain semua ini. Maka diem tuh menjadi penting. Maka kalau ada satu kasus di mana kasus-kasus kayak gini, kita menanggapnya dengan diem. Masya Allah. Sampai pada satu titik di mana kita dikasih kesempatan oleh Allah baru untuk berbuat sesuatu. Akhirnya gimana itu, Maryam? Maryam diem. Ketika dia diem, Allah katakan, kamu diem aja. Kalau ada orang yang nanyain kamu bilang kamu bernazar untuk berpuasa dan nanti saya akan selesaikan semuanya. Ketika dia datang pada orang-orang Yahudi, Allah katakan fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Ketika dia datang bawa anaknya itu, langsung orang-orang berkata, orang ini adalah benar pelacur. Wah, dasar kamu itu pelacur aja. Selama ini pencitraan kan kamu kan, kerudung dusta kan kalau sekarang. Kamu itu cuma pura-pura soleh aja kan. Oh, luarnya kayak anak-anak soleh, dalamnya salah kayak gitu-gitu kan. Nah kemudian Maryam diem. Dia gondok tapi dia cuma nunjukin anaknya. Anaknya yang ngomong. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan seterusnya. Dia bilang bahwa saya adalah nabi. Saya disuruh oleh Allah untuk sholat dan zakat, dan saya disuruh untuk menyembah oleh Allah. Kamu ikut nggak? Ini anak dalam buayan ngomong, orang diam semua. Akhirnya orang lain yang diam.
Masya Allah. Ya teman-teman semuanya, masih ngobrol sama Ustaz Felix, tentunya juga banyak insight di belahan kepala kita ya, akhirnya keluar sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi sebenarnya semua yang diutarakan itu ada dasar semua Ustaz ya? Dari sana ya. Nah Ustaz, mengenai ya masih fenomena bad marketing mengenai Islam sepertinya gitu. Banyak juga mungkin ya di antara teman-teman kita ada terlalu ngegas dalam mungkin menunjukkan pembelaannya gitu. Apa harus begitu Ustaz? Sekali lagi kita coba untuk bercermin pada pola Rasulullah. Rasulullah tuh kalau saya lihat ya, reaksi beliau ketika menemui sesuatu itu tergantung pada banyak hal. Ada banyak variabel. Contoh, reaksi beliau di Mekah dengan reaksi beliau di Madinah itu ada perbedaan walaupun tetap satu garis. Ketika beliau belum punya kekuatan, dengan beliau sudah punya kekuatan, itu reaksinya berbeda. Jadi ada yang menghina beliau tuh sebelum beliau hijrah ke Madinah, itu beda reaksinya setelah hijrah ke Madinah. Begitupun menyikapi beberapa orang-orang tertentu. Karena itulah kita harus tahu bahwa reaktif itu harus kita bungkus dengan sesuatu yang bersifat intelektual. Jadi contoh gini, balik lagi pada impact. Apakah semua hal itu harus kita sikapi dengan cara yang kasar, cara yang ganas dan segala macamnya? Kita lihat dulu pada satu hal yang kita inginkan. Contoh misalnya, ketika kaum muslimin belum punya kekuatan, kaum muslim harus sampai lari ke Habasyah untuk melindungi agamanya. Itu pun dikejar, Ji. Ketika udah dikejar, Ji, dituduh pula, Ji. Kalau zaman sekarang dibikin meme, dibuatin yang aneh-aneh, dituduh, dibuat suatu kebohongan. Nah setelah kemudian datang Amr bin As, pergi kemudian ke Habasyah, lalu kemudian memfitnah kaum muslimin, fitnahnya gila-gilaan. Fitnahnya kayak gini, telah datang orang-orang dari negeri kami, anak-anak muda yang bodoh di antara kami yang nggak mau untuk mengikuti agama nenek moyangnya. Itu aib banget, Ji, di zaman dulu. Bantah orang tuanya dan malah bikin agama baru, nggak mau masuk agamamu juga. Nggak mau agama kami, nggak mau masuk agama kamu, dan dia buat agama yang baru, yang aneh-aneh. Dan mereka ini buat ketegangan di tempat mereka yang lama. Dan mereka kesini kayaknya mau membuat ketegangan di tempat kamu. Kalau zaman sekarang mau mensuriahkan Indonesia. Jadi ini ancaman ada 3 nih. Pertama, orang-orang bodoh di tempat kami, anak-anak muda yang nggak tahu apa-apa. Mereka membantah nenek moyang mereka dan keluar daripada agama nenek moyang mereka, nggak mau masuk dalam agamamu juga, dan mereka malah buat agama sendiri yang kita nggak pernah kenal. Dan yang ketiga, buat ketegangan dalam masyarakat. Wah, itu bagi negara suatu ancaman besar. Maka Raja Habasyah bilang, saya harus adil dong. Kamu silakan memberikan penjelasan orang muslim. Mereka bersepakat, Ja'far ngasih jawaban. Singkat cerita, Ja'far jawab begini. Wahai Paduka Raja, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa kami disuruh sini oleh Rasulullah karena kami dikasih tahu Rasulullah kamu adalah raja yang adil dan kamu tidak pernah menzolimi siapapun. Karena begitulah faktanya. Maka izinkan kami menjelaskan bahwa kami dulu hidup di Mekah dalam keadaan kami makan bangkih. Kami nyembah pada batu. Kami nggak percaya dengan kami percaya Tuhan yang satu tapi minta pada yang lain. Kami makan darah. Kami menyakiti orang-orang lebih muda, tidak hormat pada yang tua. Dan kami, mohon maaf, melacur. Kami berzina. Kami ngomong nggak jujur. Kami melakukan segala macam ini sampai datang seseorang laki-laki di antara kami yang kami kenal nasabnya, kehormatannya, dan kebaikannya. Dia menyuruh kami untuk tidak menyembah hanya pada Allah Tuhan yang satu, berkata tidak boleh selain yang jujur, menghormati tetangga, membantu orang yang susah, menghormati orang tua, menghormati yang tua, dan kemudian menyayangi yang lebih muda. Dan kami disuruh seperti itu dan kami disempitkan sampai kami harus pergi ke sini. Lalu dia bilang, salah kami di mana? Masya Allah. Dia cuma berkata begitu doang. Artinya ini reaktif tapi keren. Karena impactnya, rajanya bilang, kamu punya pembelaan. Mereka terdiam, Amr bin As. Amr bin As bilang apa? Nanti ya, lihat, gue belum selesai. Besok gue akan datang dengan satu tuduhan yang pasti kamu akan hancur semua. Sampai itu temennya Amr bin As bilang, jangan Pak, jangan, itu kan masih saudara kita. Enggak, gue bakal bilang, karena udah dipermalukan. Besoknya Amr bin As bilang begini, coba Paduka Raja tanyain sama mereka. Mereka bilang apa tentang Yesus? Karena setahu saya nih, mereka nggak ngaku Yesus itu Tuhan. Coba Ji, Muslim diprovokasi di depan Raja Ethiopia yang itu adalah Raja Katolik. Dan Ethiopia itu adalah negara Katolik pada saat itu, negara Kristen pada saat itu, dipaksa untuk ngomong tentang Yesus. Yang bagi Muslim bukan Tuhan, tapi bagi orang-orang Ethiopia Tuhan. Ja'far akhirnya bilang begini, kami nggak punya apa-apa, tapi kami punya sesuatu daripada Tuhan kami yang diajarkan oleh Nabi kami. Oh, kamu punya sesuatu? Bawa.
dia cuma bacain surat Maryam. Ketika surat Maryam itu kemudian dibacakan, kebenaran itu dibacakan, belum selesai dibacakan itu sudah nangis sampai jenggotnya basah. Raja Habasyah itu. Artinya apa tuh? Itu tentang perjalanan Yesus yang tadi saya sebagian ceritain di dalam Al-Quran, bagaimana Maryam melahirkan, bagaimana Maryam kemudian bisa punya anak, dan bagaimana anaknya bisa ngomong, bagaimana kemudian Maryam itu dimuliakan. Oh, cerita tentang Maryam. Sampai di titik itu, apa kata Raja Habasyah? Apa yang kamu baca dengan apa yang kami punya, yaitu Alkitab kami, berasal dari satu titik yang sama. Kalian bebas ngapa-ngapain, Amr bin As diusir. Itu reaksi yang keren. Membalas fitnah dengan sebuah intelektualitas. Dari situ Raja Habasyah masuk Islam. Coba Ji. Dan Raja Habasyah nggak bilang dia masuk Islam. Kapan kita taunya dia masuk Islam? Karena ketika meninggal Rasulullah minta, yuk kita sholat goib. Nggak mungkin Rasul mensolatkan goib yang bukan Muslim. Iya benar. Maka syahadatnya disaksikan oleh Allah langsung, walaupun nggak disaksikan kayak kita. Yuk kita ada orang yang mau syahadat nih. Iya benar. Nah, tapi perkataan Ja'far ini impactnya ngeri. Orang-orang dapat hidayah dan musuh-musuh terbungkam. Jadi gini Ji, ada reaksi yang itu untuk memuaskan diri kita, ada reaksi untuk bisa menyebarkan Islam, walaupun kita nggak puas Ji. Contoh Ji, ini contoh yang sudah saya ulangi berkali-kali, tapi tetap menarik untuk diceritakan. Istri saya lagi saya ajarin nyetir Ji. Saya sudah bilang Ji, parkir tuh mundur ke rumah, jangan parkir maju. Istri saya bilang, enggak, saya mau parkir maju aja lebih mudah. Enggak, mundur aja. Enggak, maju aja, mundur. Karena roda itu yang bergerak yang depan, bukan yang belakang. Karena roda yang bergerak depan itu bisa lebih matah dan lebih bagus. Enggak, saya bisa kemarin. Ya udah terserah. Dia masuk Ji, masuk garasi. Itu apa namanya? Spion, sebelah kiri nyenggol Ji. Malah panik digas. Patak. Sampai ke belakang. Dari depan sampai belakang Ji. Kempot. Robek Ji. Kita keluar masing-masing, istri saya pucat tuh Ji. Lihat pucat banget Ji, karena udah debat duluan kan. Setelah debat kejadian, dalam hati saya Ji itu saya ngomong Ji, makanya saya udah bilang kan, saya itu jam terbangnya lebih tinggi daripada kamu, dengerin kayak punya kuping. Dalam hati Ji, kalau saya ngomong gitu kan puas Ji, puas banget kan Ji. Itu kan udah kayak mendidih Ji, udah kayak mau meledak Ji. Tapi saya mikir, kalau saya ngomong gitu Ji, apa yang terjadi Ji? Dia patah semangat, besoknya lagi nggak mau belajar lagi. Kalaupun mau belajar, betul. Kalaupun mau belajar nggak sama saya, dan dia jadi tahu, oh suaminya tuh kayak gini ya. Jadi saya memilih untuk yang lain. Apa yang saya bilang? Nggak apa-apa Bi. Iya nggak apa-apa. Loh kenapa nggak apa-apa? Mobil bisa diperbaiki, kamu tidak terganti. Loh, radikal banget ya. Radikal. Ini adalah impactful. Lah kenapa? Karena kita bisa memilih untuk melakukan sesuatu. Nah, artinya gini, kita boleh saja dalam tanda kutip ya membela sesuatu. Tapi kita harus tahu dulu impactnya apa nih. Yang paling bagus gimana nih? Makanya kemudian kalau kita sudah punya satu cara, mikirin lagi, ada nggak cara yang lebih bagus? Ada nggak cara yang lebih bagus? Ada nggak cara yang lebih bagus? Nah, itu kemudian harus kita pikirin terus. Dan ada satu lagi yang kita jadikan sebagai pertimbangan. Hasan bin Ali itu pernah dimaki-maki. Sampai anaknya aja kesel itu bapaknya dimaki. Lalu dia bilang, Bapak, kok Bapak nggak balas sih? Ini loh orang udah maki-maki kamu sampai kayak gini. Terus kemudian dia bilang, saya tuh mau balas, tapi kira-kira kata apa yang bagus ya? Dia nggak punya kata buruk untuk memaki, Ji. Karena dia nggak punya kata buruk itu. Karena setiap waktu dia kemudian menggunakan Al-Quran. Dia mungkin mau maki, tapi nggak bisa keluar kata buruk gitu maksudnya. Tapi menurut saya itu savage banget. Dan di antara jawaban-jawaban yang paling savage, boleh nggak sih kalau gitu kita berkata kasar? Kadang-kadang saking parahnya Abu Bakar pun pernah berkata kasar. Karena saking parahnya. Tapi apakah itu satu-satunya pilihan? Mungkin bisa jadi tidak. Contoh, ada beberapa kalimat-kalimat yang savage ketika kita dimaki-maki orang. Salah satu yang paling savage adalah perkataannya Imam Asy-Sya'bi yang berkata ketika dimaki, kalau kamu benar, semoga Allah memaafkan saya, dan kalau kamu salah, semoga Allah memaafkan kamu. Itu benar semua. Mau yang manapun terjadi, mau dia yang salah, mau kita yang salah, kita tetap dapat pahala. Kalau kita salah, kita dimaafkan Allah. Kalau dia yang salah, dia dimaafkan Allah atas kita. Untung terus ya? Untung terus. Arika untung. Wah, ya. Nah, artinya kita coba perlu untuk berpikir lah bahwasanya reaktif pun perlu sesuatu yang intelek. Ya, benar-benar. Harus bersiasat lah ya. Harus bersiasat. Gitu. Karena hidup ini tentang siapa yang duluan tergelincir. Bukan, kadang-kadang tentang siapa duluan bikin kesalahan, bukan siapa yang lebih pintar. Main catur tuh, Ji. Orang belum tentu yang pintar yang menang loh, Ji. Iya.
tapi yang nggak bikin salah. Bener. Kayak main bola juga. Kayak main bola. Kadang-kadang bukan strikernya yang bener, tapi backnya blunder. Itu terjadi. Terjadi. Pada Manchester, Ji. Iya. Saya sedih banget, Ji, sebenarnya, Ji. Itu terjadi kalau Sedih saya banget, lagi Ji. tanding saat Betul. tapi di PlayStation. Nah, betul. Artinya gini, kadang-kadang ya, kita tuh cukup untuk tidak bikin kesalahan supaya bisa menang. Nggak usah Itu keren, Zat. Itu keren, Zat. Benar. Itu keren. Dan itu konsep Al-Quran, Ji. Makanya ayat termasuk surat yang paling pendek berbicara jangan berbuat salah. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Ini bukan ayat cara masuk surga. Ini ayat cara jangan masuk neraka. Oh gitu. Kemenangan pertama adalah jangan masuk neraka dulu. Ini adalah kuncinya nih. Hah. Kunci nggak masuk neraka ada di surat Al-Asr. Berarti masuk kualifikasi di surga itu kan? Betul. Dan menariknya menurut para ulama adalah kalau Al-Quran itu tidak diturunkan dalam bentuk 30 juz dan 6.236 ayat, maka cukup satu surat yang menggantikan seluruh Al-Quran itu. Al-Asr. Menarik tuh, Ji. Wah, gimana tuh? Aduh, nih ini Makanya kayaknya. ini kan peresan, Ji. Asar kan peresan, sari kan. Nah, itu sari Al-Quran tuh di situ. Agar kita tidak salah, agar kita tidak tergelincir. Makanya untuk memenangkan pertempuran ini, dalam tanda kutip perjuangan ini, hati-hati jangan sampai ngasih orang bahan. Nah, itu dia. Nggak perlu nyetak gol, Ji. Jangan kebobolan dulu, Ji. Ya. Itu penting, Ji. Jadi intinya kita hidup nggak perlu kadang nggak perlu banyak pahala, tapi asal jangan bikin dosa gitu. Makanya falyakul khairon aw liyasmut, seperti kata kita tadi. Berkatalah yang baik. Kalau belum bisa, diam dulu yang dilatih. Ya. Kalau sudah latihan diam nih, baru latihan berbicara yang baik. Benar. Waduh. Gaya banyak. Jerman, Ji, tim Panzer. Panzer ya. Panzer itu maksudnya apa? Defensifnya yang jadi ofensif. Kalau gayanya Inggris kick and rush, nggak peduli berapapun dijebolin, kalau kita bisa jebolin lebih banyak. Oh iya. Tapi Kadang-kadang bolong juga kan? Betul, Bang? kadang-kadang bolong juga. Tapi yang paling penting adalah kalau Panzer kan dia defense dulu, defense-nya dulu yang nggak kebobolan, baru ini dimajuin ke depan. Oh. Kalau kata Nacio? Kata Nacio beda lagi, itu Grendel. Jadi ada 3 Grendel. Oh, jadi bahas bola gitu. Kalau Belanda itu total attack. Total attack. Total football. Semuanya jadi apa aja. Yang penting gol. Iya, benar. Gitu. Aduh, jadi kemana-mana nih sebenarnya Jadi konsep ini. kemana-mana. Tapi Masya Allah ini luar biasa ya, ibaratnya bisa jadi introspeksi kita diri juga. Saya juga kadang-kadang masih suka ngegas, kadang-kadang. Sama. Itu ujian, Ji. Ya, tapi kadang-kadang juga kita ya coba mencoba untuk lurus Iya. gitu, ada juga. Kadang-kadang Tapi yang diingat orang tetap ngegas ya, Ustaz. Iya, kadang-kadang back memang suka bikin gol. Kadang-kadang back itu memang nafsu golnya lebih tinggi daripada penyerang, Ji. Ya, karena di belakang mulu, coba ngeliatin tuh. Kayak apa sih gawang lawan. Terakhir, Iya. tes kita untuk bisa bersatu nih banyak banget sebenarnya. Iya, betul, kan? Banyak sekali kita terpisahkan dari perbedaan bendera, perbedaan pengajian, Betul, gitu, betul. perbedaan guru kadang-kadang. Jadi kadang-kadang terjadi ketidakakuran dan permusuhan itu justru di kalangan Ya. yang sama-sama bersyahadat. Betul. Sebab PR-nya di mana dan semestinya gimana, Cak? Iya. Saya cerita dikit ya. Pas kita maksiat tuh, Ji, ya. Kita nanya orang nggak sih pas mabuk, kamu minum apa sih? Enggak kan? Yang penting mabuk kan, Ji. Kalau sudah sama-sama mabuk udah selesai kan urusannya. Pas kita lagi contoh misalnya, pas kita lagi nyimeng misalnya, kita tanya nggak sih, Ji, resepnya apa kan? Nggak kan? Pelintirnya kayak apa? Yang Nggak penting nanya kan? ujungnya udah sama-sama mabuk. Nah, yang penting mabuk bareng, yang penting maksiat bareng. Tapi begitu kemudian mereka hijrah, mereka nanya kamu ngaji di mana? Mereka nanya kamu pakai manhaj apa? Tapi mereka nggak sadar lagi kita mau sama-sama baik. Nah, itulah yang kemudian kalau ada satu quotes keren banget. Dr. Majid Kilani itu dalam bukunya, dalam bahasa Indonesia bukunya gini. Bahasa Indonesia saya lupa, tapi bahasa Arabnya begini. Bagaimana generasi Salahuddin itu bisa muncul dan bagaimana Al-Quds dikembalikan. Hakadza dhahara jilu Salahuddin wa hakadza adatil Quds. Itu judul bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya saya lupa bahasa Indonesia karena diganti judulnya. Tapi dia katakan begini. Ternyata, Ji, sebelum perang salib itu terjadi, itu kaum muslimin berada dalam kondisi yang paling kuat sepanjang masa waktu itu. Tahun 1000-an tuh kondisi kaum muslimin sangat kuat banget. Ingat nggak pas saya ajak antum ke Turki, saya jelasin tentang perang Manzikat. Yang orang-orang Saljuk itu dia cuma modal
100.000 orang bisa ngalahin 200.000 orang. Ya. Dan menawan Kaisar Konstantinopel. Ya. Itu kondisi paling kuat, Ji, kaum muslimin, Ji. Tapi Dr. Majid itu bilang, tahun 1071 kaum muslimin menang perang besar, 1095 kalah perang besar. Kenapa bisa begitu? Karena mereka berpecah belah. Dan ada kondisi waktu itu di zaman dulu. Dan menariknya, setelah kemudian dilihat kenapa mereka berpecah belah, kesimpulannya dikasih dalam satu quotes yang keren banget. Quotesnya begini, karena kaum muslimin pada saat itu terpecah belah dan masing-masing kelompok menganggap omongan ulama mereka menjadi setara dengan omongan Rasulullah. Coba kita renungin baik-baik. Omongan ulama jadi setara omongan Rasulullah. Berarti kalau lu nggak sesuai dengan ulama gue, atau lu nggak sesuai dengan gue, berarti lu nggak sesuai dengan Rasulullah. Sama nggak, Ji? Kalau sudah nggak sesuai dengan Rasulullah, Ji, kita beda agama, Ji. Iya, paham nggak sih? Bener. Ini omongan madhab, tapi dijadiin omongan agama, Ji. Nah, kita pengen kasih tau orang nggak suka dengan saya, bukan berarti nggak suka dengan Islam. Saya menganggap orang nggak suka sama saya, nggak suka dengan Islam karena saya menganggap bahwa saya itu perwujudan Islam. Bro, saya bukan perwujudan Islam, kamu juga bukan. Karena kamu bukan perwujudan Islam, berarti kalau saya nggak sependapat sama kamu, bukan berarti saya nggak sependapat dengan Islam. Saya sependapat dengan Islam, cuma saya nggak sependapat dengan kamu aja. Iya. Sama kayak ada orang nggak sependapat dengan saya. Saya tuh nggak suka dengan teorinya Felix, nggak apa-apa. Tapi lu kan setuju dengan Islam kan? Iya, lu saudara gue. Begitu sependapat bukan berarti kita benci. Benar. Dan nggak sependapat ketika dia kemudian mengatakan sebuah pendapat dan saya nggak suka dengan pendapat dia, bukan berarti saya nggak suka dengan Islam. Jadi berhentilah merasa diri kita perwujudan Islam. Itu dia ya. Berhentilah menganggap perkataan ulama itu setara dengan kata-kata Rasulullah. Bagaimanapun ulama tetap ulama, Rasulullah sama. Ulama hanya mengartikan bagaimana cara jalan terbaik menuju Rasulullah. Masya Allah. Ya sebenarnya para ulama, guru-guru kita zaman dulu tuh dulu nggak berpecah belah saking solidnya. Sampai akhirnya ya mungkin penjajah dulu mengcopy resep dulu ya. Benar. Bagaimana caranya supaya Islam nggak bisa dikalahkan dalam pertempuran, karena yang jihad itu ngerasa bahwa mencintai kematian seperti halnya musuh mencintai kehidupan. Dan mau nggak mau dipecah-pecah kan? Betul, dan kita harus garis bawahi, mereka bersatu, tapi mereka tidak pernah berada dalam satu pendapat. Walaupun nggak sepakat, tapi bersatu. Itu dia. Nah, pertanyaannya kok bisa Imam Syafi'i bisa kemudian diambil ilmunya oleh Imam Ahmad bin Hambal, pada Imam Ahmad bin Hambal berbeda pendekatan akidahnya dengan Imam Syafi'i. Ayo. Berarti ini kan mereka udah selesai nih. Mereka udah selesai. Mereka bilang, oke, we are agree to disagree. Nah itu. Kita sepakat untuk tidak sepakat dalam urusan ini. Tapi kita sama-sama Muslim kan? Oke, nggak ada masalah. Di bawahnya sok-sok tahu. Yang sudah diselesaikan oleh imam-imam besar mereka. Gitu kan? Kalau emang konflik ini perlu ada, tentunya juga zaman dulu udah mereka udah nyelesain. Benar. Mereka kalaupun berbeda, mereka nggak akan bersatu. Ternyata mereka bersatu tuh. Walaupun mereka berbeda, artinya tidak perlu sama untuk bisa bersatu. Iya. Antum sama istri kan tidak sama. Iya. Kalau sama malah nggak boleh. Muhajirin bertemu Ansor nggak mesti harus Ansor jadi muhajirin dan begitu sebaliknya kan ya? Benar. Maka yang diperlukan adalah bahwa siapapun ulama kita, Rasul kita tetap satu. Makanya kata Rasulullah, cukuplah dari Rasulullah. Jibril nanya pada Rasulullah, apa itu Islam? Rasul menjawab, yang nanya lebih tahu. Jibril jelasin, Islam itu adalah 5. Kalau 5 ini ada pada orang, amalnya ini ada pada 5, dia orang muslim. Bahwa kalau dia sudah syahadat, dia sholat, dia kemudian puasa, dia zakat, dia haji, maka saksikan mereka muslim. Ditanya lagi, kalau gitu apa itu iman Muhammad? Rasulullah menjawab, yang nanya lebih tahu. Maka dijelasin lagi, iman adalah keyakinan yang 6. Kalau tadi kan yang kelihatan mata tuh, sholat kelihatan mata, ini kelihatan mata. Ini keyakinan. Selama keyakinan dia masih 6, dia iman. Itu aja jadi patokan, gak usah yang lain. Mas percaya dengan Rasulullah? Ya. Allah? Ya tentu saja. Malaikat? Ya pastilah. Kitab-kitab suci? Maksudnya Al-Quran, Zabur, Taurat? Ya percayalah. Hari kiamat? Ya percaya dong. Qada wal qadar? Percaya. Lu muslim, lu iman, mukmin, gue juga. Berarti nggak ada yang memisahkan. Tapi kalau sekarang perkataan ulama dijadikan setara dengan Rasulullah, ulamanya bilang, kalau bukan pendekatan begini, itu bukan manhaj saya. Terus dia nanya sama orang, mohon maaf, di sini ada ini nggak ya, masjid yang anu labelnya? Loh kok harus masjid yang anu labelnya? Ya karena kalau kata guru saya, kalau masjid ini nggak labelnya gini, dia tidak sah untuk sholat.
Loh, kok bisa gitu? Karena ada pertanyaan gitu, Ji. Nggak apa, agak belak-belakan dikit, Ji. Tiba-tiba ada orang baru belajar Islam. Datang ke rumah teman saya, dia nanya, mohon maaf, hari Jumat, mohon maaf Mas, di sini ada masjid sunnah nggak ya? Emang kenapa? Karena dia mau Jumatan di masjid sunnah. Ini kan pemahaman berbahaya. Apakah kalau gitu masjid yang lain yang tidak diisi oleh ustadz-ustadz sunnah bukan masjid sunnah? Dan Wajib. label masjid sunnah itu dari mana? Nah ini berbahaya karena mengangkat perkataan ulama menjadi perkataan Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak mewajibkan ada yang seperti itu. Gitu. Setiap masjid yang kemudian kalau dia dihuni oleh orang beriman, dididikan atas dasar takwa, disitulah masjid kita. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman semua, ya Rasulullah, Allah juga mungkin cuma mewajibkan kita bersyahadat menjadi muslim. Tidak ada persyaratan lain gitu ya? Ini contoh yang nyata. Ustadz Umar Mita itu berpendapat musik itu haram. Saya enggak. Suatu waktu ketika saya main ke tempat beliau, kita lagi mau sholat. Ustadz Umar Mita bilang, naik mobil antum ya? Iya. Di mobil saya ada musiknya. Tapi karena saya tahu beliau lagi numpang mobil saya matiin musiknya. Tapi masih ada gambarnya. Terus dia lihat, oh pantas ya. Kalau gitu ya, misalnya antum dikatakan radikal. Artinya dia menerima saya, dalam arti dia menerima pendapat saya walaupun dia bilang ini pendapat lemah bagi dia. Bagi saya ini pendapat yang saya ambil. Dan saya menghormati Ustadz Umar Mita. Suatu waktu kita harus ngupload satu video yang dibuat oleh Ustadz Hanan. Ustadz Hanan buat video itu ada musiknya. Saya upload ada musiknya, Ustadz Hanan upload ada musiknya. Ustadz Umar Mita dimatiin musiknya. Tapi dia tetap upload video yang sama. Dan kita nggak ada masalah sama sekali. Itu mirip saya sama Wisnu ya? Ada teman kita, ada video, ada versi nggak ada musik kan? Atau minimal akapela. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Artinya kita nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah sama sekali. Karena kenapa? Kita mengambil itu sama-sama pendapat Islami. Karena memang ada pendapat bahwa musik itu adalah bukan sesuatu yang baik dan kita terima. Saya secara pribadi, saya punya anak penghafal Quran. Dia pesantren tahfiz. Ketika saya jemput dia, itu mobil saya nggak ada musik sama sekali. Kenapa? Karena saya khawatir ada kemungkinan ketika dia diputar musik itu mengganggu hafalannya dia. Kalau gitu kenapa Ustadz masih dengerin musik? Ya kan tadi sudah saya jawab. Karena bagi saya mengambil pendapat yang tidak haram. Mengenai kemudian ada yang mengambil pendapat itu adalah haram, itu kita tetap maklumi dan kita tetap nggak ada masalah sama sekali. Bukan, itu masih perkara furu ya? Masih perkara-perkara perbedaan ikhtilaf yang diperbolehkan, nggak ada masalah. Kecuali kalau misalnya Mas Ari, Tuhan ada berapa? Kayaknya 2 atau 3 lah kira-kira gitu. Nah itu baru nggak boleh. Oh ya. Jadi sama anak sendiri beda mazhab dong? Bukan. Kalau dia tetap meyakini seperti itu. Cuman saya nggak mau ganggu hafalannya dia. Sama kayak gini lah. Kalau misalnya ada orang lagi ujian, kita nggak ngajak dia nonton TV dulu. Bukan berarti TV-nya yang haram bagi saya. Tapi untuk dia sekarang, saya nggak mau untuk dia dengar yang lain selain Al-Quran. Karena itu saya menyadari juga bahwa musik bisa jadi sebuah distraction. Karena itulah tapi pendapat yang mengharamkan musik itu kan bukan karena musik hanya sebuah distraction, tapi kan karena keharaman alat musik dan segala macamnya. Kita terima sebagai pendapat Islami. Dan Ustadz Umar Mita pun tahu itu adalah pendapat yang Islami. Ada ustadz-ustadz yang tidak merayakan maulid, kita maulidan, tapi kita tidak ada masalah. Paling kita cuma guyon aja, yuk kita ajak ustadz itu untuk pergi maulidan yuk. Gitu kan, kita saya guyon-guyon saya juga dengan teman. Nggak ada masalah. Dan itu ibaratnya justru itu indahnya perbedaan yang simple, tapi betul. bisa jadikan guyon, bukan jadiin. Dia kadang-kadang memang sesama guru tuh manis-manis saja, tapi kadang-kadang komentersnya yang berat. Itu dia, karena tadi perbedaan di antara orang berilmu itu adalah rahmat. Tapi kalau perbedaan di antara orang nggak berilmu itu jadi ribut, bukan rahmat. Oh iya, karena dia nggak berilmu. Nggak berilmu ketemu nggak berilmu. Iya. Atau kadang-kadang yang komen dengan yang jawab orang yang sama. Nah. Sama-sama nyari masalah. Atau sama-sama memang membuat biar ada api aja gitu. Betul. Kan. Nah, jadi ya itu dia. Ibaratnya teman-teman semua, kita mungkin lebih bijak lagi dan menanggapi sosial media. Mungkin dengan nonton ini jadi sedikit banyak paham lah apa yang perlu disikapi serius, apa yang cuma jadi remar-remar rengginang gitu ya. Tadi juga dijelasin sama Ustadz juga gitu. Kayak zamannya kalau kita ingat kejadian di New Zealand itu kan, ketika ditembak kan kita tanya, kamu NU sama dia? Betul. Salafi? Tapi tembak semua. Udah di masjid, tembak semua. Iya, karena bagi dia sama. Iya. Kita beda-bedain. Iya, makanya kita punya standar lebih tinggi daripada Rasulullah ya. Ustadz, makasih banget nih waktunya nih. Siap. Masya Allah, udah diajak ngobrol di Yunani. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak manfaat. Amin. Isinya daging semua gitu ya, dan banyak insight yang walaupun udah kenal lama sama beliau,
masih banyak hal baru yang saya temuin di sini. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Jika ada pertanyaan-pertanyaan khusus, monggo dilontarkan di kolom komen, nanti saya kirim ke beliau gitu. Kalau misalnya teman-teman hatersnya beliau, ngomong aja saya utarain Iya, ke beliau. nggak ada masalah. Kita happy kok sebenarnya. Walaupun kadang-kadang gebes. Makasih Ustadz ya. Siap, insya Allah. Ya, jangan lupa juga Barakallahu follow atau subscribe YouTube-nya Ustadz Felix Xiao ya. fiik. Ya, Felix Xiao. Yang penyanyi itu kan? Ya, itu cover band, cover musik. Cover musik Felix. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe, dan mudah-mudahan kita sama-sama saling mendoakan dan terus menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya udah dengar kita kan bagaimana anjuran kita untuk berkuah sama-sama. Berbeda itu hal yang biasa, dan berbeda adalah sesuatu sunnah, tapi kita diminta untuk bersatu. Jadi teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan perbedaan pandangan tapi banyak sekali persamaan membuat kita berukhuwah dan bersatu satu sama lainnya. Nggak sama pandangan atau juga mungkin keyakinannya, tapi kita menjadi satu dalam kemanusiaan. Jangan kemana-mana, tetap aja Tirta Untung. Tentunya juga jika banyak sekali inputan atau masukan, silahkan masukkan di kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.